Suamiku sedang mandi. Saat itulah sebuah pesan dari adik ipar perempuanku masuk ke ponselnya. Aku hamil, bagaimana ini? Selama 5 detik aku membeku, lalu dengan berpura-pura menjadi suamiku, aku membalas pesan itu. Datanglah ke apartemen sekarang. Istriku sedang tidak ada. Ponsel Bima yang tergeletak di atas meja tiba-tiba mulai bergetar tanpa henti. Getaran yang pendek namun terasa sangat mendesak, seolah-olah seseorang sedang sangat menantikan balasan. Saat itu aku sedang melipat pakaian yang baru kering. Cahaya dari layar ponsel menyambar mataku bahkan sebelum aku sempat merapikan kerutan pada kemeja suamiku. Nama pengirimnya sangat jelas, Maya, istri dari adik laki-laki suamiku. Aku sama sekali tidak memiliki hobi mengintip ponsel suami. Selama 6 tahun pernikahan kami, aku selalu percaya bahwa jika seseorang berniat menyembunyikan sesuatu, sebanyak apapun kita mencari, kita tidak akan pernah menemukannya. Namun anehnya, kali ini jantungku mulai berdegup kencang dengan suara yang tidak menyenangkan. Firasat buruk menjalar di kepalaku, dan aku perlahan menyentuh layar itu. Ada satu pesan singkat, isinya cukup untuk membuat seluruh tubuhku kaku seketika. Aku hamil. Mas Bima, bagaimana ini? Bukan hanya 1 atau 2 detik. Selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, dengan detak jantung yang bergemuruh di telingaku, aku berdiri mematung tanpa bisa bergerak sedikit pun. Telingaku berdenging dan aku merasakan tenggorokanku menjadi sangat kering. Tanganku yang memegang ponsel sedikit bergetar. Dari kamar mandi terdengar suara air dan Bima bahkan sedang bersenandung dengan santai. Itu adalah kebiasaannya yang polos, yang selalu ia lakukan saat mandi setelah seharian bekerja. Suara yang biasanya sangat akrab di telingaku itu kini terdengar begitu melengking dan menyayat hati. Dunia di luar sedang runtuh, tapi dia tidak tahu apa-apa. Aku menelan ludah dengan susah payah, lalu mencoba menggulir ke atas untuk melihat percakapan masa lalu mereka. Ternyata bukan hanya satu pesan itu saja. Di atasnya terdapat percakapan tak terhitung jumlahnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku kangen banget sama Mas Bima. Semalaman aku cuma mikirin Mas. Coba saja waktu itu aku tidak menikah dengan orang lain. Setiap huruf dan kata menjadi jarum tajam yang menusuk mataku. Tidak perlu lagi ada tebakan. Tidak perlu lagi ada alasan konyol untuk menghibur diriku sendiri. Semuanya sudah sangat jelas secara kejam. Awalnya aku pikir aku akan menangis dan menjerit. Aku juga berpikir untuk mendobrak pintu kamar mandi dan menginterogasinya. Tapi aku tidak menangis dan tidak membuat keributan. Pada detik itu, aku menjadi sangat tenang dengan cara yang menakutkan. Bagaikan seseorang yang telah jatuh dari tebing dan menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa hilang darinya, aku menatap kembali pesan aku hamil itu. Kemudian perlahan-lahan aku mengetik huruf demi huruf. Datanglah ke apartemen sekarang, istriku sedang tidak ada. Dengan sangat lambat, tanpa satupun kesalahan ketik, jari telunjukku berhenti sejenak di atas tombol kirim lalu menekannya. Pesan itu langsung terkirim. Jantungku berdetak semakin cepat, tetapi entah mengapa kepalaku menjadi sangat jernih. Aku tidak ingin mendengar alasan, aku juga tidak ingin membuat spekulasi yang terburu-buru. Aku hanya ingin memastikan kebenarannya langsung dengan mataku sendiri, menghadapkan mereka pada kenyataan di tempat kejadian. Aku mengembalikan ponsel itu ke tempat asalnya dengan sangat hati-hati, seolah-olah tidak ada yang pernah menyentuhnya. Semuanya harus persis sama seperti sebelum aku mengetahui fakta ini. Tanpa meninggalkan jejak apapun, sementara suara air dari kamar mandi masih belum berhenti. Bima pasti sedang menikmati waktu mandinya dengan nyaman, tanpa bermimpi sedikit pun bahwa hanya dalam beberapa menit seluruh hidupnya akan berubah drastis. Aku berdiri dan melangkah ke kamar tidur, membuka lemari dan mengambil sebuah kardigan tipis. Tanganku masih gemetar, tetapi setiap gerakanku terasa sangat pasti. Saat aku berjalan melewati kamar mandi dengan tas di tangan, Bima memanggilku. Mau pergi kemana? Suaranya terdengar tenang seperti biasa. Aku menjawab dengan suara sealami mungkin. Mau ke minimarket sebentar, nanti langsung pulang. Iya, hati-hati di jalan ya. Itu adalah kata-kata perhatian yang lembut seperti biasanya. Kata-kata yang dulunya selalu menghangatkan hatiku, kini terdengar begitu dingin hingga ke tulang. Aku membuka pintu, melangkah keluar dan menutupnya dengan pelan. Selama turun di dalam lift, aku terus menatap pantulan diriku di pintu lift. Wajahku masih sama, tetapi tatapan mataku telah berubah. Itu bukan lagi tatapan seorang istri yang mempercayai suaminya. Itu adalah tatapan seseorang yang bersiap menyaksikan kebenaran. Setibanya di lobi lantai 1, aku tidak keluar dari gedung apartemen. Aku menyembunyikan diri di sudut yang memberikan pandangan jelas ke arah pintu masuk utama.
Angin malam berhembus pelan, namun aku tidak merasa dingin. Hanya saja ada sesuatu di dalam tubuhku yang terasa seperti diremas dengan sangat kuat. Bukan rasa sakit yang luar biasa, melainkan firasat berat dan tidak menyenangkan layaknya ketenangan sebelum badai. Aku tidak tahu apa yang akan kulihat nanti, namun satu hal yang pasti, hari ini semuanya akan berakhir. Saat aku berdiri di sudut itu, menatap jendela-jendela apartemen yang menyala, pikiranku mulai berputar dengan cepat. Ada hal-hal yang baru kita sadari ketika kenyataan itu ditampar tepat di depan wajah kita. Sebenarnya, semua tanda itu sudah ada sejak lama. Hanya saja, selama ini aku selalu memalingkan muka. Sambil menunggu kemunculan Maya, aku terlempar kembali ke masa-masa awal pernikahan kami. Ke masa di mana aku percaya bahwa aku telah memilih pria yang tepat dan membangun keluarga yang tepat dalam hidupku. Tahun ini, genap 6 tahun aku menikah dengan Bima. 6 tahun bukanlah waktu yang sangat lama, tetapi cukup bagi seorang wanita untuk mendedikasikan seluruh kepercayaannya pada sebuah pernikahan. Saat aku menikah, semua orang bilang aku sangat beruntung. Bima bukanlah tipe pria yang pandai merayu atau merangkai kata manis untuk memikat wanita, namun ia memiliki aura yang tenang, sopan, dan berwibawa yang membuat orang merasa aman di dekatnya. Ia bekerja di perusahaan yang stabil, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak suka berjudi, dan tidak memiliki rekam jejak buruk dengan wanita. Ia sangat menjaga tata krama. Di mata kerabat dari kedua belah pihak keluarga, Bima adalah sosok suami ideal yang diidamkan banyak wanita. Saat itu, aku pun berpikir dengan cara yang sederhana. Kebahagiaan seorang wanita bukanlah menikah dengan pria kaya yang bermulut manis, melainkan hidup bersama pria yang memiliki pijakan hidup yang stabil. Selama beberapa tahun setelah menikah, kehidupan kami secara lahiriah benar-benar damai. Apartemen kami tidak mewah, namun kami tidak kekurangan apapun. Pagi hari kami berangkat kerja, malam hari kami pulang dan makan bersama. Bima adalah orang yang pendiam, tetapi ia tidak pernah sekalipun mempermalukanku di depan orang lain. Setiap kali keluarga besar Kusuma berkumpul saat lebaran, semua kerabat serempak memujiku karena mendapatkan suami yang begitu baik. Seorang bibi bahkan pernah bercanda, sehari ini memang pintar menilai orang. Bima itu dari muda sudah sangat bertanggung jawab, tidak seperti laki-laki zaman sekarang. Mendengar kata-kata itu, aku hanya tersenyum. Saat itu, aku benar-benar percaya dari lubuk hatiku bahwa hidupku akan terus berjalan sedamai ini. Di bawah Bima, ada seorang adik laki-laki bernama Krishna. Berbeda dengan Bima, Krishna memiliki emosi yang seringkali tidak stabil. Kadang-kadang, saat sedang berbicara normal, ia tiba-tiba bisa marah tanpa alasan, merusak barang, atau terdiam dan mengurung diri selama berjam-jam. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, selalu bilang bahwa Krishna adalah anak yang bernasib malang. Sejak kecil tubuhnya lemah dan saat dewasa, stres dari pekerjaannya membuat mentalnya terguncang. Karena itu, seluruh keluarga selalu merasa kasihan pada Krishna. Namun di saat yang sama, mereka memperlakukannya dengan sangat hati-hati, seolah-olah sedang menyentuh barang yang mudah pecah. Setiap kali Krishna mengamuk, orang yang paling ahli menenangkannya selalu Bima. Mungkin karena itulah, di mata semua orang, Bima terlihat semakin luar biasa sebagai kakak teladan yang sangat bertanggung jawab. 3 tahun lalu, saat Krishna membawa Maya ke rumah dan memperkenalkannya kepada keluarga Kusuma sempat heboh. Aku masih ingat dengan sangat jelas hari pertama kali aku bertemu dengannya. Saat itu, Maya mengenakan gaun berwarna kuning gading dengan rambut yang diikat rendah. Wajahnya memang cantik dan polos, namun tatapan matanya sangat tajam. Dia bukanlah tipe wanita sederhana yang berhati lembut. Dia adalah wanita yang sangat sadar bahwa dirinya cantik dan menarik, serta tahu persis bagaimana cara membaca pikiran lawan bicaranya. Seluruh keluarga terkejut. Bukan karena dia tidak cantik, melainkan karena semua orang berpikir bahwa wanita seperti Maya pasti bisa memilih pria yang jauh lebih mapan dan stabil secara mental daripada Krishna yang terkenal memiliki emosi tak menentu. Hari itu, saat aku sedang membantunya mencuci buah di dapur, seorang bibi berbisik di telingaku, "Aneh ya, anak itu dilihat dari manapun sepertinya bukan wanita sembarangan. Tapi kenapa dia mau dengan Krishna?" Aku hanya bisa tersenyum canggung, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi jujur saja, aku juga merasa ada yang janggal. Maya bukanlah tipe wanita yang mau mengorbankan dirinya dengan menikahi pria tidak stabil seperti Krishna tanpa alasan yang sangat khusus. Hanya saja,
Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya dan sama sekali tidak membayangkan bahwa alasannya berkaitan langsung dengan suamiku. Pada hari pernikahan Krishna dan Maya, saat para tamu sedang berkumpul dan berbincang di taman gedung resepsi, aku tidak sengaja mendengar dua kerabat berbisik-bisik di belakangku. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara sangat pelan, namun terdengar jelas di telingaku. Dengar-dengar, dulu Maya dan Bima itu pernah pacaran loh. Kerabat yang satu lagi terkejut. Yang benar, terus kenapa dia malah menikah dengan adiknya? Entahlah, mana kita tahu urusan rumah tangga orang. Mendengar itu, tulang punggungku terasa membeku. Saat aku menoleh ke belakang, keduanya langsung tersenyum canggung seolah tidak terjadi apa-apa dan menutup mulut mereka. Malam itu, setelah pulang ke apartemen, aku bertanya langsung kepada Bima. Saat itu ia sedang melepas jam tangannya. Mendengar pertanyaanku, gerakannya terhenti sepersekian detik. Meski sangat singkat, itu sudah cukup untuk menyadarkanku bahwa ia sama sekali tidak terkejut. Bima tidak menatapku, tidak juga memberikan penjelasan panjang lebar. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata dengan nada ringan, "Itu masa lalu, tidak ada gunanya dibahas." Setelah mengatakan itu, ia membalikkan badannya. Seolah-olah itu adalah masalah sepele yang tak perlu kukhawatirkan. Sikapnya yang terlalu santai itu justru membuat tenggorokanku tercekat. Jika memang tidak ada apa-apa, kenapa dia tidak berani menatap mataku secara langsung dan mengatakannya dengan tegas? Sejak hari itu, sebuah duri menancap di hatiku. Duri yang begitu tajam hingga membuatku nyaris berdarah. Dan setiap kali tersentuh, rasanya berdenyut menyakitkan. Aku terus meyakinkan diriku sendiri, setiap orang pasti punya masa lalu. Yang terpenting adalah masa kini. Maya sudah menjadi istri Krishna dan Bima adalah suamiku. Karena kami harus hidup sebagai satu keluarga, aku merasa bahwa mengubur masa lalu adalah tindakan yang paling bijaksana. Demi menjaga ketenangan batinku, aku mati-matian berusaha berpikir seperti itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Maya mulai menunjukkan perilaku yang membuatku tidak bisa untuk tidak curiga. Dia berinteraksi dengan Bima dengan cara yang sangat akrab namun tidak wajar. Itu bukanlah sikap hormat seorang adik ipar kepada kakak iparnya, melainkan sikap luwes dan terbiasa, seolah mereka sudah lama melewati batas. Suatu kali, saat seluruh keluarga sedang makan malam bersama, Maya dengan sangat natural memindahkan potongan bagian perut ikan gurame ke atas piring nasi Bima sambil tersenyum. Mas Bima dari dulu selalu suka bagian perutnya kan? Setelah mengatakan itu, seolah baru menyadari kehadiranku yang duduk di sana, ia buru-buru mengoreksi ucapannya. Maksudku, ku dengar dari cerita-cerita kalau Mas Bima suka bagian itu. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi aku berbeda. Terkadang, satu kalimat yang diucapkan tanpa sengaja bisa berbicara lebih jujur daripada 100 alasan. Di lain waktu, aku memergoki mereka berdua sedang berdiri di balkon. Mereka tidak sedang tertawa, tidak juga bersentuhan. Mereka hanya berdiri saling menatap dalam diam. Namun, keheningan itulah yang membuatku semakin gelisah. Itu bukanlah tatapan antara kakak ipar dan adik ipar. Tanpa sepatah kata pun, orang luar bisa merasakan bahwa itu adalah tatapan dua orang yang pernah berbagi masa lalu yang dalam. Saat aku mendekat, Maya buru-buru memalingkan wajahnya dan Bima dengan ekspresi kaku bertanya padaku, "Kamu mikirin apa lagi sih?" Aku bilang padanya bahwa suasana di antara mereka berdua terasa aneh. Bima langsung memotong ucapanku. "Kamu saja yang terlalu sensitif, jangan membesar-besarkan masalah." Kata-kata itu terus kudengar berulang kali setelahnya. Setiap kali aku merasa gelisah, ia menyebutku sensitif. Dan setiap kali aku menginterogasinya, ia menyuruhku jangan membesar-besarkan masalah. Perlahan-lahan, aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku memang terlalu curiga? Apakah karena aku memiliki suami yang terlalu baik, aku jadi mencari-cari masalah sendiri? Untuk beberapa waktu, aku terjebak dalam lingkaran kebingungan itu. Sampai malam ini, ketika pesan itu menyambar mataku, semua hal yang selama ini mati-matian kusangkal, tiba-tiba muncul dengan sangat jelas dalam sekejap. Tidak ada lagi jalan keluar. Sejak malam itu, duri di hatiku tidak pernah benar-benar hilang. Hari demi hari, duri itu terasa semakin tajam, semakin menekan, dan terus menusukku. Aku tetap pergi bekerja, memasak, dan berperan sebagai istri biasa, tetapi hatiku sudah berubah. Aku tidak bisa lagi memandang Maya sekadar sebagai adik ipar, dan aku tidak bisa lagi mempercayai Bima seperti dulu. Sekali benih kecurigaan tumbuh, semakin keras kita berusaha melupakannya. Semakin banyak jejak yang mulai terlihat di mana-mana.
Maya mulai lebih sering datang ke apartemen kami. Alasannya selalu terdengar masuk akal. Krishna sedang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di rumah, atau Krishna menghilang dan tidak bisa dihubungi, dan hal-hal semacam itu. Suatu hari, di tengah malam buta, dia menelepon sambil terisak, "Mas Bima, tolong aku takut sekali." Saat itu terjadi, jika Bima ada di rumah, ia hampir seketika langsung berdiri. Sebelum aku sempat bertanya apa yang terjadi, ia sudah mengenakan jaketnya, memakai sepatunya, dan berkata singkat, "Sepertinya Krishna kumat lagi. Aku harus mengeceknya." Awalnya, aku mencoba berpikir bahwa itu adalah ikatan persaudaraan. Namun, segera aku menyadari bahwa ada kalanya ia tidak perlu seburu-buru itu. Suatu malam sekitar jam 9 lewat, Maya datang lagi. Tidak seperti orang yang sedang terburu-buru atau ketakutan, dia tidak menggedor pintu dengan panik. Dia hanya menekan bel intercom dan memanggil dengan lembut, "Mas Bima ada di rumah." Aku yang sedang berada di dapur keluar saat mendengar suaranya. Dia mengenakan pakaian tidur tipis, rambutnya diikat asal, wajahnya pucat, tapi tatapan matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Melihatnya, Bima langsung menariknya masuk ke dalam sambil berbisik, "Krishna berulah lagi." Maya tidak menjawab di depanku, dia hanya melirikku sekilas lalu menunduk. Lirikan singkat itu sudah cukup untuk membuatku merasa muak. Setelah itu, Bima membawanya ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Aku berdiri di ruang tengah, menajamkan telinga mendengarkan percakapan mereka yang terdengar samar dari balik celah pintu. Suaranya tidak keras, tetapi tidak juga terlalu pelan hingga tak terdengar. Anehnya, suara Maya yang selalu terdengar rendah hati di depanku berubah drastis saat ia hanya berdua dengan Bima. Suaranya menjadi lebih rendah, lebih manja, dan tidak terdengar seperti orang yang sedang meminta pertolongan, melainkan seperti wanita yang sedang merayu. Kejadian seperti itu tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Suatu malam, Maya datang dan tinggal selama lebih dari 1 jam. Mereka berdua berada di ruang kerja, kadang membiarkan pintunya sedikit terbuka atau menutupnya rapat-rapat, berbicara hanya berdua. Setiap kali aku melintas di depan ruangan itu, rasa muak dan penghinaan yang mendalam berkecamuk di dadaku. Rasanya seperti aku menjadi orang asing di rumahku sendiri. Terkadang aku menggunakan alasan membawakan teh untuk membuka pintu dan masuk ke dalam. Namun setiap kali aku muncul, mereka langsung terdiam. Suasana di dalam ruangan menjadi canggung dan kaku. Bima berpura-pura sibuk membaca dokumen, sementara Maya meletakkan kedua tangannya dengan rapi di atas pangkuannya, mengatupkan mulutnya rapat-rapat layaknya orang yang baru saja mengatakan sesuatu yang terlarang. Suatu kali, setelah meletakkan teh, aku menatap lurus ke arah Maya. Dia mengangkat wajahnya, tersenyum lembut, dan dengan suara selembut sutra, dia berkata, "Mbak Sari, jangan salah paham ya. Aku cuma menganggap Mas Bima seperti kakak kandungku sendiri. Di sini tidak ada orang lain yang bisa kuandalkan selain Mas Bima." Kata-kata itu terdengar sangat sopan dan masuk akal, tapi anehnya bulu kuduku merinding. Ada tipe manusia yang semakin berusaha membuktikan ketidakbersalahannya dengan kata-kata, tatapan matanya justru mengungkapkan lebih banyak rahasia. Maya memintaku untuk tidak salah paham, tapi caranya menatap Bima sama sekali bukan tatapan yang murni. Itu adalah tatapan seorang wanita yang terbiasa mengandalkan, menguji, bahkan mencoba merebut posisi orang lain. Sejak saat itu, aku mulai mengamati suamiku dengan lebih teliti. Sebelumnya, Bima bukanlah tipe orang yang membawa ponselnya kemana-mana. Dia sering meletakkannya begitu saja di meja makan atau sofa, bahkan meninggalkannya di luar saat mandi. Tapi sejak suatu ketika, dia berubah total. Kemanapun dia pergi, ponsel itu selalu dibawanya. Saat menonton TV, ponselnya selalu dalam jangkauan. Bahkan saat mengambil air minum ke dapur, dia membawanya. Saat pergi ke toilet pun, ponsel itu ikut masuk bersamanya. Setiap kali ada pesan masuk, ia akan memeriksanya dengan cepat, lalu meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Untuk beberapa waktu, dia sering mengubah kata sandi ponselnya. Suatu ketika, saat aku tanpa niat apa-apa mengambil ponselnya sekadar untuk melihat jam, ia langsung menoleh dan menegurku dengan tajam. "Kalau ada perlu, bilang saja padaku, jangan sentuh ponselku." Kata-kata itu sendiri mungkin terdengar biasa, namun nadanya membuatku merasa seolah aku ini orang luar. Ini bukan soal ponselnya, melainkan kewaspadaannya. Orang yang tidak menyembunyikan apapun tidak akan melindungi rahasianya seolah itu adalah nyawanya sendiri. Aku tidak membuat keributan, aku hanya mengamatinya dalam diam.
Dan berkat keheningan itu, aku bisa melihat lebih banyak hal. Suatu malam saat ia setengah tertidur, ponselnya bergetar sangat pelan. Hanya satu getaran, namun Bima terbangun seketika seolah-olah tersengat listrik. Ia hampir secara refleks merebut ponselnya, lalu memunggungi aku dan kembali berbaring. Saat aku bertanya, malam-malam begini, dari siapa? Ia menjawab dengan ketus, pesan dari kantor. Ia bilang dari kantor, tapi suaranya sama sekali tidak tenang. Pundaknya menegang dan tangannya yang memegang ponsel mencengkeram erat. Cahaya biru dari layar menyinari wajahnya secara samar. Tanpa melihat isinya pun aku tahu itu bukan pesan biasa. Jika memang urusan kerjaan, dia tidak mungkin terkejut seperti orang yang baru saja tertangkap basah di lokasi kejahatan. Sejak saat itu, kecurigaanku bukan lagi sekadar perasaan samar. Aku mulai memperhatikan aliran keuangan rumah tangga kami. Meskipun keuangan kami dikelola secara terpisah, aku selalu mengetahui pengeluaran-pengeluaran besar. Aku bukanlah tipe istri yang menginterogasi setiap sen pengeluaran suami, apalagi memata-matai harta pribadinya. Namun lama-kelamaan, ia mulai menggunakan berbagai alasan untuk mengatakan bahwa uangnya kurang. Alasannya butuh modal usaha, meminjamkan uang ke teman, dan hal-hal semacam itu. Di suatu akhir bulan, saat aku sedang mengecek mutasi rekening untuk membayar asuransi, aku kebetulan menyadari nama penerima tertentu muncul berulang kali. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. 500.000, 1 juta, bahkan kadang 10 juta. Jarak transfernya sangat berdekatan dan jumlahnya tidak bisa dibilang sekadar uang jajan. Aku menatap layar itu lama sekali sampai rasanya mau berlubang. Kepalaku terasa dingin dan perutku terasa kosong. Malam itu aku menunggu Bima selesai makan lalu bertanya kepadanya. Aku bertanya dengan sangat tenang. Kenapa dia sering sekali mentransfer uang ke Maya? Apakah terjadi sesuatu padanya sehingga dia terus bergantung pada kakak iparnya? Bima yang sedang minum air langsung menghentikan gerakannya, lalu menghempaskan gelasnya dengan keras ke atas meja. Nadanya seketika meninggi dan tajam. Adik ipar kita sedang kesulitan, aku cuma membantunya. Kenapa kamu picik sekali? Aku kehilangan kata-kata. Ini bukan soal uang, bukan juga karena aku merasa sayang pada uang itu. Tapi sikapnya yang meneriakiku demi membela wanita itu. Caranya menyingkirkan pertanyaan wajar dari seorang istri dengan menuduhku picik dan memalukan. Pada detik itu juga, aku menyadari satu fakta yang selama ini berusaha kuabaikan. Hubungan Bima dan Maya sudah lama melampaui batas kewajaran sebuah keluarga. Dan yang paling melukaiku bukanlah uang atau percakapan rahasia di balik pintu yang tertutup, melainkan fakta bahwa suamiku dengan sangat natural dan secara naluriah berdiri di pihak Maya. Seolah-olah dalam cerita ini, orang yang harus dilindungi dan dihibur bukanlah aku. Sejak Bima membentakku karena masalah transfer uang ke Maya, aku tidak pernah bertanya lagi. Bukan karena aku mempercayai kata-katanya, melainkan karena aku menyadari satu hal dengan sangat jelas. Ketika seseorang menyembunyikan sesuatu, semakin kita mencecarnya, semakin kuat ia akan bertahan. Kebenaran semacam ini tidak bisa ditarik keluar dengan air mata atau perdebatan. Untuk melihatnya, kita hanya bisa mengamati dengan lebih cermat dalam keheningan. Dan benar saja, Tuhan tidak mengabaikan manusia yang mulai mendapatkan kembali kewarasannya. Suatu sore di akhir pekan, Bima sedang di rumah, dan aku baru saja selesai menjemur pakaian di balkon. Aku berniat kembali ke ruang tengah untuk mengambil lap yang tertinggal. Saat melintasi jendela kamar yang menghadap ke arah taman, aku mendengar suara Maya sedang menelepon di balkon rumah sebelahnya. Kami berdua, aku dan Bima, serta Krishna dan Maya memang tinggal di kompleks apartemen yang sama. Jarak unit kami tidak terlalu jauh, jadi saat suasana sedang sepi, suara dari seberang bisa terdengar samar. Awalnya aku tidak peduli, tapi begitu mendengar suaranya dengan jelas, langkahku terhenti. Suaranya tidak terdengar lemah atau memelas seperti biasanya. Suaranya terdengar penuh kemarahan, frustrasi, dan bahkan penuh kebencian. Maya berbicara dengan sangat cepat, seolah sedang memuntahkan kata-kata yang sudah lama ia pendam. Sudah kubilang kan, kalau bukan karena Mas Bima aku tidak akan sudi menikah dengan Krishna. Kamu pikir aku kurang kerjaan? Siapa juga yang mau hidup serumah tiap hari sama orang gila? Seluruh tubuhku membeku. Tanganku masih menggenggam lap, tapi telapak tanganku menjadi sangat dingin. Aku berdiri diam layaknya bayangan, tanpa berani mengambil napas panjang. Suara Maya terus berlanjut.
Setiap kata yang dimuntahkannya bagaikan pisau yang merobek topeng palsu yang selama ini ia kenakan. Karena suara angin dan kendaraan, aku tidak bisa mendengar semua perkataannya. Namun, hanya dengan satu kalimat, kalau bukan karena Mas Bima, aku tidak akan sudi menikah dengan Krishna. Semua kecurigaanku akhirnya menemukan bentuk nyatanya. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan atau intuisi tanpa dasar dari seorang wanita. Ini adalah fakta. Fakta yang sangat kotor dan memalukan. Hingga saat itu juga, aku punya dorongan untuk berlari ke arahnya, menampar wajahnya, dan membongkar semuanya. Tapi aku tidak bergerak sedikit pun, mungkin karena selama ini aku sudah menekan perasaan terlalu banyak. Itulah sebabnya, alih-alih mengamuk seperti orang gila, kepalaku justru menjadi sangat dingin secara luar biasa. Saat itulah aku sadar, aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Pilihannya hanya dua, membongkar semuanya sampai akhir, atau hidup dibodohi oleh mereka seumur hidup. Malam itu aku tidak mengatakan apapun pada Bima. Seperti biasa, aku memasak makan malam dan bersikap layaknya istri biasa yang bertanya apakah dia mau tambah sup lagi. Namun di dalam kepalaku, kepingan-kepingan masa lalu yang berserakan mulai tersusun dengan sendirinya. Resepsi pernikahan Krishna dan Maya, bisikan kerabat hari itu. Dan ketika aku bertanya tentang masa lalunya, momen saat Bima terdiam sepersekian detik kembali teringat. Dulu aku hanya merasa tidak nyaman, tapi sekarang aku mengerti. Saat itu Bima bukannya terkejut, melainkan karena aku tepat menyentuh titik yang paling tidak ingin ia bahas. Aku diam-diam mulai menyelidiki masa lalu suamiku lagi. Agar tidak ketahuan, aku menelepon sepupu perempuan dari keluarga Kusuma, berpura-pura ingin mendengar cerita lama, lalu perlahan mengarahkan pembicaraan ke masa lajang Bima. Awalnya sepupu itu mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi setelah beberapa pancingan, ia akhirnya membuka mulut. Ia bercerita bahwa sebelum menikah denganku, Bima sangat mencintai seorang wanita. Saking dalamnya, seluruh keluarga yakin mereka akan menikah, tapi tiba-tiba mereka putus. Saat aku bertanya siapa wanita itu, terjadi keheningan beberapa detik di ujung telepon. Lalu ia menjawab dengan suara sangat pelan, Maya. Siapa lagi coba? Meski di dalam hati aku sudah menebaknya, mendengarnya langsung dari mulut orang lain rasanya seperti disiram air es ke seluruh tubuh. Hal yang selama ini mati-matian ku coba sangkal ternyata benar. Mereka bukan sekadar kenalan atau pernah saling suka. Mereka saling mencintai dengan sangat dalam sampai seluruh keluarga tahu. Setelah telepon itu ditutup, aku duduk termangu untuk waktu yang lama. Kipas angin di depanku masih berputar, panci di dapur masih hangat. Segala sesuatu di rumah ini terlihat damai seolah tidak terjadi apa-apa, tapi hatiku tidak lagi tenang. Sejak saat itu, aku melihat segalanya dari sudut pandang yang berbeda. Dan semakin aku melihat, semakin merinding rasanya. Maya menikahi Krishna bukan karena dia mencintainya atau menerima nasibnya. Dia menikahi Krishna hanya agar bisa tetap berada di dalam keluarga ini, agar bisa melangkah masuk ke rumah yang dihuni pria yang ia incar. Pria yang ingin ia dekati bukanlah suaminya melainkan Bima. Pikiran itu membuat sekujur tubuhku merinding. Seorang wanita yang menikahi adik dari pria yang ia cintai, setiap hari mencari celah dan cara untuk menyusup ke dalam hidupnya. Perasaan itu bukan lagi sekadar cinta. Itu adalah obsesi, hasrat memiliki, dan perhitungan yang sangat kotor serta gigih. Tapi yang lebih membuatku putus asa adalah fakta bahwa Bima tidak memutus hubungan tersebut. Jika dia bersikap tegas, jika dia benar-benar ingin melindungi rumah tangganya, Maya sendirian tidak akan mungkin bisa melanjutkan sandiwara ini selama itu. Perilakunya yang selalu membela Maya, uang yang dikirimkan secara diam-diam, pintu yang tertutup rapat, tatapan ambigu, semua itu membuktikan bahwa hubungan mereka tidak pernah berakhir. Aku memutuskan untuk berhenti membodohi diriku sendiri. Sejak hari itu, aku mulai mengumpulkan bukti. Bukan untuk mempermalukannya atau berteriak dan bertengkar seperti ibu-ibu di pasar, tapi demi menjaga kewarasanku sendiri. Aku mencatat setiap waktu Maya datang ke apartemen, merangkum riwayat transfer uang dari Bima kepadanya, dan memotret momen-momen saat Bima buru-buru menyembunyikan layar ponselnya setelah menerima pesan. Suatu hari, aku bahkan menyalakan perekam suara di ponselku dan meninggalkannya di laci ruang tengah. Jika mereka membicarakan hal yang aneh, aku punya bukti agar aku tidak lagi merasa bahwa aku hanya terlalu sensitif. Lebih jauh lagi, setelah beberapa kali ragu, aku bahkan memasang kamera tersembunyi berukuran sangat kecil di sudut rak hiasan di ruang tengah. Saat memasangnya, tanganku gemetar.
Aku merasa sangat menyedihkan. Wanita macam apa yang menjadikan rumahnya sendiri sebagai perangkap untuk menangkap suami dan adik iparnya. Tapi aku tidak punya cara lain. Aku tahu persis bahwa untuk menang, aku tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Aku butuh sesuatu yang nyata, dingin, dan tidak bisa disangkal. Dan semua persiapan diam-diam yang kulakukan selama ini akhirnya bermuara pada pesan malam ini. Aku hamil. Mas Bima, bagaimana ini? Ini bukan lagi sekadar firasat tanpa dasar. Ini adalah paku terakhir yang akan menutup semua pintu alasan mereka. Mengingat apa yang kudengar, apa yang kutemukan, dan semua kepingan yang kurangkai sendiri. Pesan itu adalah bukti paling kuat bahwa hubungan Bima dan Maya sudah melewati batas sejak lama. Karena itu, kali ini aku tidak akan membiarkan mereka berkata, "Kamu terlalu sensitif." Pesan telah terkirim dan buktinya telah muncul dengan sangat jelas hingga tak bisa disangkal. Namun, setiap detik menunggu di lobi terasa seperti sore musim hujan yang sangat panjang. Aku bersembunyi di balik bayangan pilar dekat pintu kaca, tak melepaskan pandangan dari area taman apartemen. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Beberapa sepeda motor lewat, kurir pengiriman bergegas menuju lift. Di taman sudut, suara tawa anak-anak masih terdengar ceria seperti biasa. Hanya diriku saja yang merasa seluruh ruang ini bergerak dalam gerakan lambat, slow motion, membuatku sangat sesak hingga sulit bernapas. Saat itulah aku baru menyadari, menunggu kebenaran terungkap jauh lebih menyakitkan daripada merasa curiga. Jika kecurigaan ibarat disayat pelan-pelan dengan pisau, maka menunggu seperti ini ibarat berdiri tanpa bisa menghindar, melihat dengan jelas seseorang membawa pisau mendekati kita. Aku tidak sering melihat jam, tapi di dalam hati aku terus menghitung setiap menit. 5 menit, 7 menit, 10 menit. Di mana Maya sekarang dan apa yang dipikirkannya? Apakah dia takut? Apakah dia gelisah? Atau apakah di kepalanya saat ini hanya ada keinginan untuk segera berlari menemui pria yang ia yakini sedang menunggunya di rumah? Memikirkan itu saja membuat tenggorokanku tercekik. Sekitar 15 menit kemudian, sebuah taksi perak masuk dari gerbang utama dan berhenti di depan lobi. Jantungku berdegup kencang seolah mau meledak. Pintu mobil terbuka dan yang turun adalah Maya. Dia tidak berpakaian rapi seperti saat bertemu kerabat. Tidak juga terlihat anggun seperti sosok adik ipar yang lembut sehari-hari. Ia hanya mengenakan kardigan tipis di atas gaun berwarna pudar dengan asal, rambutnya diikat rendah tapi terlihat berantakan. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat. Satu tangannya memegang tas dan tangan lainnya secara tak sadar memegangi perutnya. Langkahnya terburu-buru dan goyah, seperti orang yang pikirannya sedang sangat kacau. Hanya dengan melihat sosoknya, aku tahu tebakanku tidak salah. Jika bukan Bima yang mengirim pesan itu, jika memang tidak ada apa-apa di antara mereka, Maya tidak akan mungkin berlari datang secepat itu. Dia tidak menelepon untuk memastikan, tidak ragu-ragu, dan tidak berniat menunggu lebih lama. Dia sangat yakin bahwa Bima yang mengirim pesan itu, dan keyakinan itulah yang menghantam dadaku seperti palu godam. Maya membayar taksi dan setengah berlari menuju lobi sambil menunduk dengan langkah sangat cepat. Ia hampir menabrak seorang wanita yang menggendong anak. Dia bahkan tidak meminta maaf dengan benar, hanya bergumam pelan lalu langsung berbalik. Aku bersembunyi di belakang, mencengkram tali tasku erat-erat sampai tanganku sakit. Sebagian dari hatiku punya dorongan untuk segera menghadangnya dan bertanya, "Kamu tidak malu?" Tapi aku menahan diri dan tetap berdiri diam. Ini belum saatnya." Maya menekan tombol lift. Aku menunggu sebentar, lalu berjalan menuju lift lain di sebelahnya. Apartemen ini memiliki 2 lift yang saling berhadapan, dan karena saat itu sedang sepi, tidak sulit bagiku untuk mengikutinya tanpa ketahuan. Pintu terbuka dan dia masuk lebih dulu. Aku berdiri di sudut lift sebelah, memperhatikan angka di layar digital. Angkanya naik satu persatu, 3, 5, 7. Setiap kali angkanya naik, dadaku terasa semakin berat. Saat pintu lift terbuka di lantai unit kami, Maya keluar dengan sangat cepat, hampir seperti berlari. Aku mengikutinya dari belakang, berhati-hati agar suara langkahku tidak terdengar. Lorong apartemen sunyi senyap dengan cara yang menyeramkan, lampu putih di langit-langit menyinari lantai keramik yang mengkilap. Maya berhenti sejenak di depan pintu unit kami. Dia tidak menekan bel intercom, tidak mengetuk pintu dan tidak mengirim pesan tambahan. Dia langsung mengangkat tangannya dan menekan kode PIN akses pintu. Aku membeku di tempat. Bunyi bip elektronik yang sangat pelan itu terdengar seperti sesuatu yang hancur berkeping-keping di dalam kepalaku. Kode PIN apartemen kami.
Apartemen ini bukan milik keluarga Kusuma atau tempat kumpul keluarga. Ini adalah ruang privasi khusus untuk kami berdua sebagai suami istri. Tempat yang selalu kuyakini sebagai ruang pribadi terakhir kami berdua. Tapi, Maya tanpa ragu atau meraba-raba sedikit pun, dengan lancar menekan kode PIN dan membuka pintu. Itu berarti dia sudah tahu kode PIN-nya sejak lama, dan dia sudah pernah masuk bukan hanya sekali. Pintu terbuka, Maya membungkuk masuk, lalu menutup pintu dengan sangat pelan. Seolah-olah dia sudah terbiasa masuk tanpa menimbulkan suara. Aku mendekat dan menempelkan tubuhku erat-erat di dinding luar pintu. Dari dalam apartemen suaranya terdengar, suaranya bergetar tapi tidak terlalu pelan hingga aku tidak bisa mendengarnya. Mas Bima, aku datang. Mendengar kalimat itu, aku menutup mata sejenak. Tidak ada lagi cara untuk membohongi diriku sendiri. Alasan kamu terlalu sensitif tidak akan bisa lagi menyelamatkan mereka. Di dalam, terdengar keheningan yang mencekik selama beberapa saat. Lalu terdengar suara seretan sandal. Bima pasti baru saja keluar dari kamar mandi. Aku bisa membayangkan pemandangan itu dengan sangat jelas. Rambutnya pasti masih basah. Kaosnya belum terpakai dengan benar. Dan dari tubuhnya pasti tercium aroma sabun mandi yang sangat akrab denganku selama beberapa tahun terakhir. Dan seperti dugaanku, udara di dalam apartemen terasa membeku. Tidak ada sapaan sambutan, tidak juga ada sandiwara pura-pura terkejut. Hanya ada keheningan mencekam yang bisa kurasakan bahkan dari luar pintu. Aku tidak bisa melihat mereka, tapi aku tahu mereka sedang saling menatap. Tatapan yang membuat mereka saling mengerti tanpa harus berbicara. Tatapan yang terlalu akrab, sehingga jika yang satu muncul tanpa pemberitahuan, yang lain akan langsung tahu alasannya. Keheningan itulah yang menjadi pengakuan paling jujur yang menelanjangi mereka, lebih dari 100 kata pengakuan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan dan menekan gagang pintu. Pintu terbuka perlahan. Ruang tengah terang benderang, di lantai ada beberapa tetesan air yang jatuh dari rambut seseorang. Maya berdiri di dekat sofa, wajahnya sepucat kapas, tangannya masih memegang tas erat-erat di depan perutnya. Bima berdiri beberapa langkah darinya. Rambutnya benar-benar masih basah dan handuk mandinya disampirkan asal-asalan di bahunya. Mereka berdua serentak menoleh ke arahku dengan terkejut. Aku melangkah masuk, meletakkan tasku di atas kursi, lalu mengangkat wajahku dan menatap mereka berdua secara langsung. Tanpa berteriak, tanpa menangis, tanpa suara yang bergetar sedikit pun, aku mengucapkan satu kalimat dengan nada yang sangat dingin dan lambat, bahkan aku sendiri tidak mengenali suaraku. Teruskan saja, anggap aku tidak ada. Udara di dalam ruangan benar-benar membeku. Bibir Maya membiru dan bergetar, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bima melebarkan matanya seperti orang yang tercekik dan setelah membisu cukup lama, ia akhirnya memeras satu kata, Sari. Kenapa kamu pulang secepat ini? Pada detik itulah aku tahu bahwa semua topeng akhirnya telah jatuh. Setelah Bima mengucapkan kata-kata itu, ruang tengah kembali diliputi keheningan yang mencekik. Aku menatapnya lalu memindahkan pandanganku ke Maya. Jika ini adalah diriku yang dulu, aku pasti sudah menangis gemetar. Aku pasti akan bertanya dengan putus asa, apa salahku hingga diperlakukan begini. Tapi saat ini, semua rasa sakit di dalam diriku sepertinya sudah melewati fase histeris. Rasa sakit itu telah mengendap, menghilang, dan berubah menjadi sesuatu yang sangat tajam dan mengerikan. Aku melangkah selangkah lebih maju ke dalam ruangan. Tatapanku tidak lepas dari Maya. Wajahnya kehilangan rona darah dan dia berdiri mencengkeram tali tasnya erat-erat seolah jika ia melepaskannya, ia akan jatuh pingsan. Aku membuka mulutku. Setiap kata yang keluar terdengar sekeras batu. Katakan padaku, anak di perutmu itu, anak siapa? Maya menggetarkan bibirnya dan mengerjap-ngerjapkan mata. Bagaikan orang yang sedang mati-matian mencari alasan paling masuk akal untuk menyelamatkan dirinya. Tapi sebelum dia sempat membuka mulut, Bima memotongnya. Dia secara refleks melangkah maju seolah ingin membuat barikade antara aku dan Maya. Sari, tenanglah dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mendengar kata-kata itu, aku tersenyum sinis. Tawa pendek dan pahit yang membuat ujung lidahku mati rasa. Tidak seperti yang aku pikirkan? Aku mengulangi kalimatnya, menatap lurus ke wajahnya. Lalu, apa yang sedang kalian berdua lakukan di apartemenku sekarang? Baru saja, tanpa mengetuk pintu, tanpa memencet bel, dia masuk begitu saja, pakai kode PIN apartemen kita, memanggil namamu. Kalian sedang main sinetron? Bima mematung.
Wajahnya dengan cepat berubah dari pucat menjadi kaku karena menahan amarah. Aku tahu dia sedang sibuk menyusun cerita untuk menutupi situasi ini. Namun, semakin aku melihat sosoknya, rasa muakku semakin memuncak. Selama bertahun-tahun aku hidup dengan pria seperti ini. Pria yang sudah tertangkap basah di lokasi kejadian pun masih bisa bilang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tiba-tiba, Maya jatuh terduduk seperti orang lemas. Ia berlutut di tengah-tengah ruang keluarga. Air matanya jatuh bercucuran dan dia mulai menangis tersedu-sedu. Mbak Sari, tolong dengarkan penjelasanku. Maafkan aku. Aku terkejut melihat betapa cepatnya ia berlutut dan betapa terlatihnya gerakan itu. Bukan karena simpati, melainkan karena dia terlihat seperti orang yang sudah sangat terbiasa menggunakan air mata sebagai jalan pintas. Aku menunduk menatapnya selama beberapa detik. Maya memang cantik, tahu cara membuat suaranya terdengar manis dan memiliki aura yang dengan mudah bisa memancing simpati laki-laki. Namun sekarang, kulihat air matanya bukanlah air mata orang yang menyesal. Itu adalah air mata orang yang tersudut. Dengan nada dingin aku berkata, maaf untuk apa? Memangnya kamu mau bilang ini tidak sengaja? Tidak sengaja mengirim pesan aku hamil ke suamiku? Tidak sengaja langsung lari ke sini begitu dapat balasan? Tidak sengaja tahu kode PIN apartemenku? Kamu pikir aku ini bodoh? Maya memegangi perutnya dan menangis semakin keras. Aku benar-benar tidak menyangka akan jadi begini. Aku benar-benar tidak tahu. Aku memotong kata-katanya setajam pisau. Tidak tahu tapi kamu naik keranjang suamiku? Tidak tahu tapi kalian main gila di belakangku? Kamu tidak malu ngomong begitu sekarang? Mungkin suara dinginku seperti es. Itulah yang membuat Bima kehilangan ketenangannya. Dia merendahkan suaranya dan membentakku. Sari, jaga bicaramu. Jaga bicaraku. Aku langsung menoleh menatapnya. Dua kata itu saja sudah ibarat menyiram bensin ke atas api yang sudah lama menyala di dalam diriku. Aku melangkah maju mendekatinya. Begitu dekat hingga aku bisa melihat tetesan air di rambutnya yang belum kering. Kamu suruh aku jaga bicara? Ujarku menekan setiap kata. Kamu yang tidur sama adik iparmu di belakang istrimu. Kamu yang bawa pelakor masuk ke apartemenku. Kamu yang membodohiku bertahun-tahun. Tapi sekarang kamu bilang aku yang harus jaga bicara? Bima membuka mulutnya tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tidak memberinya kesempatan lagi untuk kabur. Aku menunjuk Maya dan menatapnya tajam. Kalau kamu sebegitu inginnya melindungi dia, sekalian saja jujur. Anak di perutnya itu anakmu kan? Begitu pertanyaan itu terlontar, seluruh udara di ruangan itu seolah tersedot habis. Maya mendongak kaget dan Bima membeku di tempat. Matanya berkedip dengan keras, lalu dia memalingkan wajahnya untuk menghindari tatapanku. Hanya sesaat. Tapi usahanya menghindar itu memberiku jawaban yang lebih pasti dari pengakuan apapun. Jika dia tidak bersalah, dia pasti akan marah besar, membantah, memukul meja, dan mengataiku gila. Tapi dia diam. Keheningan yang pengecut, kotor, dan penuh rasa bersalah. Kepalaku terasa pusing, tapi hatiku justru semakin dingin. Pada akhirnya, yang membunuhku detik ini bukanlah kecurigaan, melainkan kenyataan. Tiba-tiba Maya menangis lebih keras lagi. Tubuhnya membungkuk, satu tangannya memegang perut, tangannya yang lain menopang di lantai. Aku juga tidak mau begini, sungguh, isaknya terengah-engah. Tapi aku tidak bisa melepaskan Mas Bima. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku menahan napas, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Kalimat itu bergema di ruang tengah yang terang, bercampur dengan wangi sabun mandi suamiku dan pemandangan tak tahu malu yang terpampang jelas di depan mataku ini. Dan kalimat itu mengkonfirmasi segalanya. Tidak perlu tes DNA, tidak perlu bukti pesan lagi. Satu kalimat itu saja sudah menelanjangi hubungan mereka sepenuhnya. Aku menatap Maya, lalu beralih menatap Bima. Yang satu berlutut di kakiku, menangis terisak layaknya korban. Yang satu lagi berdiri tegak di hadapanku. Tapi tatapannya sudah sangat kacau. Tiba-tiba, tawa meledak dari mulutku. Pernikahanku selama 6 tahun pada akhirnya dihancurkan oleh dua orang yang berdiri tepat di ruang tengah ini. Yang satu adalah wanita murahan yang rela menikahi adik mantan pacarnya demi bisa tetap berdekatan. Yang satu lagi adalah pria pengecut yang berselingkuh, namun setiap hari berpura-pura menjadi suami yang baik. Aku menarik napas perlahan dan melontarkan satu kalimat pelan, namun cukup dingin untuk membekukan mereka berdua. Akhirnya, kalian menyadarkanku betapa bodohnya aku selama ini. Tepat saat aku menyelesaikan kalimat itu, dari luar terdengar suara ketukan pintu, lebih tepatnya suara gedoran keras yang kasar. Aku,
Bima dan Maya terkejut dan serentak menoleh. Detik berikutnya, Krishna berdiri di ambang pintu dengan napas terengah-engah. Wajahnya merah padam, matanya merah menyala, persis seperti orang yang berlari ke sini membawa kemarahan dan kebencian yang sudah dipendamnya sangat lama. Maya melihat suaminya dan wajahnya semakin pucat pasi. Ia secara refleks mundur setengah langkah dan memegangi perutnya lebih erat. Bima membeku di tempat. Kepanikan di wajahnya tak bisa disembunyikan lagi. Aku tidak mengerti kenapa Krishna tiba-tiba muncul di waktu yang seperti ini. Krishna menggemertakkan giginya. Setiap kata yang diucapkannya penuh dengan kebencian. Aku sudah tahu semuanya. Kalian pikir bisa membodohiku seumur hidup. Kalimat itu mengguncang ruang tengah layaknya batu besar yang dilemparkan ke air yang tenang. Bukan sekadar karena kehadiran Krishna, tapi karena nada bicaranya sama sekali tidak seperti sosok Krishna yang tidak stabil dan emosional seperti yang selalu diceritakan keluarga Kusuma selama ini. Tidak ada tatapan kosong, tidak ada ucapan terbata-bata, tidak ada gumaman tak bermakna. Yang ada di hadapanku saat ini adalah Krishna yang waras dan menakutkan karena kedinginannya. Yang pertama kali bereaksi adalah Bima. Namun, reaksinya bukanlah menyambut kedatangan adiknya atau terkejut biasa. Wajahnya menjadi sangat pucat dan suaranya bergetar. Krishna, kenapa kamu ada di sini? Krishna mendengus. Sebuah tawa singkat, kering, dan penuh ejekan. Ia melangkah masuk. Pintu di belakangnya tertutup berbunyi klik. Suara pelan itu terdengar seperti pintu keluar terakhir yang tertutup rapat untuk ketiga orang yang tersisa di ruangan itu. Kenapa aku di sini? Krishna menatap tajam Bima dan balik bertanya. Aku datang untuk melihat sampai kapan kalian berdua mau meneruskan sandiwara menjijikan ini. Maya menangis terseduh-seduh lalu berlari mendekat. Dengan suara bergetar ia memohon, Mas Krishna, tolong hentikan. Dengarkan penjelasanku. Tapi Krishna sama sekali tidak melirik istrinya. Pandangannya hanya terpaku pada Bima. Seolah-olah pria di depannya ini bukan lagi kakaknya, melainkan musuh bebuyutannya. Tiba-tiba, Krishna mengeluarkan beberapa lembar kertas terlipat dari dalam amplop dokumen, lalu menghempaskannya ke atas meja kaca. Kertas itu menyebar, meluncur di atas kaca, dan berhenti tepat di depan mataku. Aku secara refleks memiringkan kepalaku untuk melihatnya. Di bagian atas kertas itu, tercetak nama sebuah rumah sakit bersalin dengan huruf tebal. Di bawahnya, terdapat informasi sampel, riwayat kehamilan, dan nomor rekam medis. Kemudian pada bagian kesimpulan, tatapanku terpaku lama pada sederet angka yang serasa mencabik-cabik otakku. Probabilitas paternalitas 99,98%, 99,98%. Pada detik itu, aku bahkan tidak ingat apakah aku masih bernapas atau tidak. Seluruh tubuhku menjadi sedingin es. Di dalam hati, aku memang sudah tahu, sudah melihat, sudah mendengar, dan sudah merangkai semua kepingan kotor itu. Tapi ketika hal itu muncul sebagai tulisan hitam di atas putih, sebagai kesimpulan medis yang dingin tanpa emosi tepat di depan mataku, rasanya seperti seseorang baru saja menghantam dadaku dengan palu godam. Anak di kandungan Maya benar-benar anak Bima. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan atau pertengkaran suami istri. Ini adalah kebenaran yang bisa disentuh secara fisik. Bima bergegas mendekat dengan wajah berkerut. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ia berteriak dengan suara campuran antara kebingungan dan amarah. Dari mana kamu dapat ini, Krishna? Siapa yang menyuruhmu? Krishna menatapnya dan menyeringai. Senyuman itu penuh kedengkian dan rasa sakit. Kamu pikir aku ini benar-benar bodoh? Ucap Krishna dengan suara yang jelas dan menakutkan karena penuh keyakinan. Kamu pikir karena aku beberapa kali kumat, aku akan selamanya jadi orang gila yang bisa kalian kendalikan di telapak tangan kalian. Aku cuma pura-pura gila karena ingin melihat sampai kapan kalian berdua mau terus bersandiwara. Maya seolah kehilangan seluruh tenaganya dan jatuh merosot ke sofa, menangis meraung-raung. Bukan begitu, Mas Krishna, jangan bilang begitu. Ia berbicara terbata-bata, lalu tiba-tiba melompat berdiri dan berlari menghampiri suaminya. Dengan kedua tangannya, ia mencengkeram lengan Krishna, memohon seolah sedang memegang harapan terakhirnya. Aku tahu aku salah, tapi tolong dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Krishna menepis tangannya dengan kasar. Kekuatan itu membuat Maya sempoyongan dan hampir jatuh. Suara Krishna tidak keras, tapi bergema sangat dingin. Tidak seperti yang aku pikirkan. Lalu apa? Kamu menikah denganku cuma supaya bisa naik ranjang kakakku, kan? Pertanyaan itu bagaikan pisau yang merobek topeng terakhir yang tersisa. Maya membelalakan matanya, sambil menangis ia menggelengkan kepalanya.
Namun gerakannya itu terlihat sangat lemah dan sia-sia. Aku tidak sengaja, bisiknya. Mendengar kata-kata itu, tawa kering keluar dari mulutku. Sampai detik ini pun, wanita ini masih berpegang pada kata tidak sengaja. Seolah-olah semua pengkhianatan, kebohongan, dan perhitungan busuknya bisa tersapu bersih dengan beberapa tetes air mata. Bima melangkah maju, mencoba menenangkan situasi, tapi Krishna langsung berpaling menatapnya. Tatapan Krishna bukan lagi tatapan adik kepada kakaknya. Itu adalah tatapan seseorang yang telah ditusuk dari belakang oleh orang yang paling ia percayai. Jadi, Mas Bima, Krishna memuntahkan kata-katanya satu persatu. Kakak yang selalu mengajariku untuk menjaga keluarga, patuh pada ibu, dan menyayangi istri. Kakak yang seperti itu malah meniduri istriku. Apa kamu masih manusia, Mas? Bima membuka mulutnya tapi tidak bisa berkata apa-apa. Ini pertama kalinya aku melihatnya terlihat begitu menyedihkan. Pria yang dengan santainya menyuruhku menjaga bicara dan menuduhku sensitif, kini berdiri di depan istri dan adiknya dengan penuh penghinaan dan keringat dingin. Aku tidak ikut campur lagi. Sejak Krishna melangkah ke ruangan ini, aku tahu bahwa sandiwara panjang Bima dan Maya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Topeng mereka sedang dikoyak-koyak tepat di depan mataku oleh mereka sendiri tanpa sempat ditutupi lagi. Dan di tengah kekacauan ini, aku menyadari satu hal dengan sangat jelas. Mulai sekarang, tidak seorang pun dari kami yang bisa berpura-pura bersikap munafik seolah hal ini tidak pernah terjadi. Aku pikir ini adalah puncaknya. Pengkhianatan suami, istri yang hamil anak kakak ipar, adik yang pura-pura gila untuk mengawasi istrinya. Ini saja sudah lebih dari cukup sebagai cerita kotor untuk menghancurkan sebuah keluarga sampai ke akar-akarnya. Namun Krishna, yang masih berdiri dengan mata memerah dan berbicara dengan nada dingin, tiba-tiba menoleh kepadaku. Mbak Sari, apa Mbak pikir anak ini ada karena cinta? Tanyanya sambil tersenyum pahit. Ujung bibirnya bergetar seolah kejang. Bukan Mbak, ini semua adalah rencana. Langkahku terhenti. Bukan cuma aku, Bima juga terkejut dan menatap adiknya, sementara wajah Maya terlihat sangat pucat pasi. Ia melangkah maju dengan suara pecah. Mas Krishna, hentikan. Tapi Krishna tidak berhenti. Mungkin semua rasa frustrasi dan penghinaan yang ia pendam selama ini membuatnya tidak ingin lagi menjaga muka siapapun. Ia menatap tajam Maya, lalu berkata dengan suara berat bagai timah. Takut? Kenapa? Coba biarkan aku meneruskannya. Apa karena kalau Mbak Sari tahu semuanya, rencana kamu dan Mas Bima akan hancur berantakan, bulu kuduku berdiri. Rencana? Di tengah rasa sakit akibat pengkhianatan ini, saat itu aku baru sadar bahwa aku masih terlalu naif. Aku cuma memikirkan tentang mantan pacar, hubungan fisik, dan kencan diam-diam. Tapi tatapan Krishna mengisyaratkan bahwa di balik kehamilan itu ada sesuatu yang jauh lebih busuk. Krishna berbalik menghadapku. Suaranya merendah tapi setiap katanya terdengar sangat jelas. Mbak Sari, Mbak tahu kan kalau sertifikat apartemen ini atas nama Mbak Sari? Aku menatapnya. Tenggorokanku sangat kering. Iya, aku tahu, kataku. Krishna tertawa sinis. Itulah yang diincar wanita itu sejak awal. Maya menjerit, jeritan yang tajam seperti pisau. Kamu jangan bohong. Tapi Krishna sama sekali tidak melirik istrinya lagi. Dia hanya menatapku, seolah ingin menarikku keluar dari keterkejutan terakhirku. Coba Mbak pikirkan, kenapa selama beberapa tahun terakhir ini wanita itu begitu terobsesi dengan apartemen ini? Kenapa dia terus-terusan mendesak Mas Bima untuk menyelesaikan urusan surat-surat rumah? Kenapa setiap kali ibu menyinggung soal harta, mata wanita ini langsung berbinar-binar? Aku membeku di tempat. Ada kejadian-kejadian yang saat terjadi terlihat biasa saja, tapi ketika dirangkai kembali oleh orang lain, semuanya terasa begitu mengerikan. Memang benar, Bima pernah beberapa kali membicarakan soal mengganti nama sertifikat apartemen secara tersirat. Katanya, kalau sertifikat atas nama suami akan lebih mudah untuk pinjam uang ke bank buat modal usaha. Atau lebih baik dibikin atas nama bersama Hartagana gini supaya nanti urusannya tidak ribet. Suatu kali, waktu aku menolak, Bima bahkan marah dan bilang aku terlalu perhitungan dan tidak tahu cara menghargai suami. Saat itu, aku cuma berpikir dia sedang gengsi dan ingin memegang kendali di rumah. Aku memang tidak setuju, tapi aku tidak curiga lebih jauh. Apartemen ini adalah warisan peninggalan orang tuaku sebelum mereka meninggal, satu-satunya hal yang mutlak tak ingin kulepaskan. Aku pikir, asalkan aku berhati-hati, itu sudah cukup. Tapi aku tidak pernah bermimpi bahwa kehati-hatianku itu secara kebetulan telah menghalangi jebakan yang sudah lama mereka siapkan. Aku menoleh ke arah Bima. Ia berdiri dengan wajah tanpa darah. Bibirnya bergetar tapi tak bisa mengeluarkan suara.
Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi di wajahnya yang bukan sekadar bingung, melainkan seperti orang yang baru menyadari sesuatu. Krishna terus berbicara, suaranya semakin tajam. Wanita itu mempertahankan anak ini bukan karena dia cinta pada Mas Bima, bukan juga karena dia merasa bersalah padaku. Dia menggunakan anak ini untuk memaksa Mas Bima menceraikan Mbak Sari. Dia pikir kalau Mbak Sari diceraikan, mental Mbak hancur, lalu ibu ikut campur dan menekan Mbak. Mereka bisa memojokkan Mbak Sari sampai Mbak menyerahkan apartemen ini. Saat mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhku menjadi sangat dingin. Setiap huruf dan kata merobek habis topeng cinta yang selalu dijadikan alasan oleh Maya. Pada akhirnya, yang dia inginkan bukan cuma Bima. Dia menginginkan posisiku, rumahku, dan seluruh hidupku. Tiba-tiba Maya tertawa. Dia tidak lagi menangis atau duduk di lantai berpura-pura menyedihkan. Dia berdiri tegak, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Rambutnya yang berantakan menutupi kedua sisi wajahnya. Pada saat itu, wajahnya berkerut dan sangat menyeramkan. Sangat tidak bisa dipercaya bahwa ini adalah sosok adik ipar yang lembut dan sopan yang kulihat setiap hari. Iya, memangnya kenapa? Teriaknya. Iya, memangnya kenapa? Ruangan itu diliputi keheningan. Maya berbalik menghadapku. Matanya merah menyala, memuntahkan kata-kata seolah amarah yang dipendamnya sekian lama akhirnya meledak. Memangnya aku tidak boleh mencintai Mas Bima? Memangnya aku tidak boleh merasa iri? Apa sih hebatnya Mbak Sari dibanding aku? Kalau bukan karena Mbak Sari, yang menikah dengan Mas Bima itu harusnya aku. Aku menatapnya tanpa berkedip. Saat itu, yang berdiri di depanku bukanlah seorang wanita malang yang melakukan kesalahan dan tersesat, melainkan seekor monster yang diubah oleh kecemburuan dan keserakahan yang tak tahu malu. Maya menudingkan jarinya ke wajahku, berteriak dengan suara bergetar karena marah. Mbak Sari itu tidak punya kelebihan apa-apa dibanding aku. Mbak cuma beruntung saja. Cuma karena orang tua Mbak meninggalkan warisan apartemen ini, Mbak bisa duduk nyaman sebagai istri yang sah. Terus aku harus hidup sama orang gila. Setiap hari melihat pria yang kucintai di depan mata tapi tidak bisa kusentuh. Mbak mau menyuruhku untuk tidak iri. Aku mengepalkan tanganku erat-erat sampai mati rasa. Jadi karena itu, kamu menikahi adiknya supaya bisa tetap dekat? Tidur dengan suamiku di belakangku, hamil, dan mencoba merebut apartemenku? Dan kamu masih merasa dirimu pantas dikasihani? Maya menggigit bibirnya dan melotot tajam. Setidaknya aku berjuang untuk mendapatkan apa yang aku mau. Mbak Sari cuma ongkang-ongkang kaki menikmati barang orang lain dan merasa sudah menang, kan? Tepat setelah kata-kata itu terucap, Bima seolah tersadar. Ia menoleh ke arah Maya, suaranya pecah. Maya, kamu ngomong apa? Jadi dari awal kamu mendekatiku cuma demi apartemen ini? Gerakan Maya terhenti sejenak. Mungkin dia sendiri tidak menyangka akan terpojok hingga membeberkan semuanya. Tapi itu hanya sesaat. Ia kembali menyeringai, senyumnya penuh dengan amarah dan provokasi. Lalu Mas Bima pikir aku berharap apa dari Mas? Pria yang sudah menikah 6 tahun tapi masih diam-diam selingkuh dengan mantannya. Apa yang bisa dipercaya dari pria seperti itu? Kalau bukan karena apartemen ini, Mas pikir aku mau repot-repot mengikat diriku sama pria seperti Mas? Kata-kata itu bagaikan tamparan keras telak di wajah Bima. Aku melihatnya mundur selangkah. Matanya membelalak, wajahnya kosong seolah ilusi terakhir yang tersisa di benaknya baru saja dihancurkan berkeping-keping. Mungkin selama ini ia berpikir bahwa ia sedang menghidupkan kembali cinta lamanya. Mungkin ia percaya bahwa Maya menahan segalanya demi cinta mereka. Tapi pada akhirnya, di detik ini, terbukti bahwa bahkan perasaan cinta itu pun hanyalah bagian dari sebuah jebakan. Aku berdiri diam memperhatikan mereka berdua. Yang satu mengkhianatiku, yang satu lagi mencoba mencuri seluruh hidupku. Dan sekarang, di ruangan ini, mereka berdua saling menelanjangi topeng satu sama lain. Baru saat itulah aku sadar bahwa anak di perut Maya bukanlah sekadar hasil perselingkuhan. Anak itu adalah alat tawar-menawar, sebuah kail pancing, dan tahap akhir dari rencana yang sudah disiapkan sejak lama. Dan plot twist paling menyakitkan bukanlah fakta bahwa aku dikhianati, melainkan bahwa semua ini jauh lebih kotor dan lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Aku terdiam selama beberapa detik, bukan karena tidak ada yang ingin kukatakan, tapi karena pemandangan di depanku ini terlalu menjijikkan, konyol. Dan kalau aku salah tingkah, rasanya aku bisa saja tertawa terbahak-bahak. Pria yang mengkhianati istrinya, di detik terakhir baru sadar bahwa dirinya hanyalah sebuah pion. Wanita yang menginjak-injak moral dan menyusup ke rumah orang lain sekarang dibuang oleh pria yang selama ini jadi pegangannya. Dan aku, yang selama bertahun-tahun dibohongi, pada akhirnya menjadi orang yang paling waras di tengah panggung sandiwara ini.
Aku mengangkat kepalaku, lalu tiba-tiba bertepuk tangan sekali, lalu sekali lagi. Suara tepukan tangan yang kering bergema di ruang tengah yang sepi dengan cara yang mengerikan. Aku menatap wajah-wajah di depanku secara bergantian, dan dengan suara dingin yang tenang, bahkan aku sendiri tidak mengenalinya, aku berkata, luar biasa. Benar-benar sandiwara epik yang berlangsung bertahun-tahun. Sayang sekali hari ini harus turun layar. Maya yang sedang terengah-engah kaget mendengarku dan menoleh. Matanya masih merah menyala, tapi sosoknya yang rapuh tadi sudah lenyap entah kemana. Bima membiarkan tangannya menggantung lemas, membeku di tempat seperti orang yang semua topengnya telah dilucuti. Aku menatapnya lama. Pria yang tidur di ranjang yang sama denganku, makan bersamaku, duduk di ruang tengah ini sambil menceramahiku tentang keluarga, tanggung jawab, dan kepercayaan. Tapi pada akhirnya, semuanya hanya omong kosong. Aku melangkah lebih dekat padanya, berhenti pada jarak sejauh rentangan lengan. Kamu mengkhianatiku demi wanita itu kan? Ucapku dengan sangat jelas, kata demi kata. Sekarang coba lihat, apakah semua itu sepadan? Bima mengerjap-ngerjapkan matanya dengan keras. Bibirnya bergetar, dan setelah beberapa saat, akhirnya ia memaksakan beberapa kata keluar dengan terbata-bata. Aku tidak tahu kalau dia punya rencana seperti itu. Aku tertawa. Bukan tawa pahit seperti tadi, melainkan tawa sedingin es. Tidak tahu? Aku balik bertanya tanpa mengalihkan pandanganku dari wajahnya. Atau jangan-jangan kamu memang sengaja tidak mau tahu? Kamu tidur dengannya, membohongiku, mengiriminya uang, membiarkannya bebas keluar masuk apartemen ini. Entah janji apa saja yang sudah kamu buat dengannya, aku belum tahu semuanya. Tapi di saat seperti ini, kamu masih berani bilang tidak tahu? Kamu pikir aku akan percaya satu kata pun dari mulutmu? Bima kehilangan kata-kata. Aku bisa melihat dengan jelas keringat mengalir di pelipisnya. Padahal AC di ruangan ini masih menyala, namun sikap tenang dan berwibawa yang selalu ia gunakan untuk menekan kecurigaanku kini sudah lenyap tanpa sisa. Yang berdiri di hadapanku saat ini hanyalah pria pengecut yang mati-matian berpegangan pada alasan terakhirnya. Mendengar kata-kata itu, Maya seperti tidak tahan lagi dan berlari mendekat. Ia menatap Bima tajam, lalu berteriak nyaris seperti menjerit. Mas Bima, ngomong dong. Katanya, kamu cinta padaku. Katanya, kamu tidak pernah sekalipun bisa melupakanku. Ngomong sesuatu dong. Kalimat itu membuat seisi ruangan kembali terguncang. Aku menatap Bima lurus-lurus. Di momen ini, kalau dia maju dan membelanya seperti dulu, mungkin rasanya tidak akan semuak ini. Karena begitulah sifat aslinya. Tapi dia diam. Tidak hanya diam, dia bahkan secara naluriah mundur selangkah dengan sangat pelan, seolah ingin menghindari Maya. Langkah mundur itu benar-benar menghancurkan sisa harga diri Maya. Aku melihat dengan jelas keterkejutan, penghinaan, dan amarah melintas di matanya. Krishna yang berdiri di dekat sana mendengus sinis. Tidak ada sedikit pun rasa senang, hanya senyum yang penuh dengan sarkasme dan rasa muak. Ia melipat kedua tangannya di dada, menatap istrinya layaknya melihat orang asing. Lihat kan, kata Krishna. Suaranya serak tapi tajam. Kamu itu cuma pelarian buat dia. Kalau sudah urusan uang dan masalah keluarga, kamu pikir kamu ini dianggap apa sama dia? Maya menoleh ke arah Bima, menatapnya dengan penuh rasa tidak percaya. Buku-buku jarinya memutih saking kuatnya ia mengepalkan tangan. Enggak. Ia menggelengkan kepalanya berkali-kali. Harusnya tidak begini. Aku tidak kalah. Aku belum kalah. Awalnya suaranya bergetar, namun kemudian berubah menjadi jeritan. Kalian pikir sudah berapa tahun aku di sisi Mas Bima? Kalian pikir sudah berapa banyak yang aku tahan? Aku ini sedang mengandung anak Mas Bima. Kamu tidak bisa mencampakkan aku begini saja. Sambil berkata demikian, ia mencoba meraih tangan Bima, tapi Bima dengan cepat menarik diri. Gerakan menghindar itu seolah menjadi pukulan mematikan bagi harga diri Maya yang tersisa. Ia berdiri terpaku di sana, rambut berantakan, wajah bersimbah air mata, dan mata yang menyala penuh amarah. Pada detik itu, aku sadar wanita ini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dan tepat di saat itulah, aku merasa ini sudah cukup. Aku tidak ingin lagi mendengar alasan. Aku juga tidak ingin melihat mereka saling mencabik-cabik dengan emosi kotor mereka. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Ketiga pasang mata itu serentak tertuju padaku. Dengan sangat lambat dan dingin bagai es, aku membuka kunci layar, lalu membuka folder yang sudah kusiapkan sebelumnya. Pertama, tangkapan layar pesan-pesan mesra yang dikirim Maya ke Bima. Kedua, riwayat mutasi rekening. Lalu, file rekaman suara pendek yang kurekam di ruang tengah.
Di sana terekam suara Maya yang menempel manja pada Bima, berbisik dengan suara manja yang tidak pernah kudengar, dan suara Bima yang membalas dengan nada yang selama ini tak pernah ia tunjukkan padaku. Terakhir, aku memutar video dari kamera kecil yang kusembunyikan di rak pajangan. Di layar terlihat jelas sosok Maya yang masuk ke apartemen saat aku tidak ada, dan pemandangan mereka berdua yang berdiri terlalu dekat di ruang tengah. Keheningan dan tatapan yang selalu disembunyikan di balik kata, "Kamu terlalu sensitif setiap kali aku curiga," kini terpampang jelas. Krishna menggemeretakkan giginya. Maya memaku pandangannya pada layar seolah sedang melihat vonis hukumannya, mundur selangkah demi selangkah. Bima bahkan tampak tak sanggup lagi berdiri tegak. Tanpa perlu melihat lebih jauh lagi, aku tahu dia sudah menyadari satu fakta dengan jelas. Mulai detik ini, tidak peduli apapun yang terjadi, situasi ini tidak akan bisa dikembalikan seperti semula. Aku mematikan layar, tetap memegang ponsel di tangan, lalu mengangkat wajahku dan menatap mereka satu persatu. Suaraku sangat lambat dan jelas, tidak keras, namun sangat tegas, hingga tidak ada seorang pun yang berani menyela. Ini sudah cukup untuk mengakhiri semuanya, kan? Saat aku mengakhiri kalimat itu, di dalam hatiku sudah tidak ada lagi emosi badai seperti yang kurasakan saat menunggu di lobi tadi. Yang ada hanyalah ruang kosong yang luas dan dingin. Dan di dalam kekosongan itu, aku mengerti dengan jelas. Pernikahan ini, keluarga munafik ini, dan pengkhianatan kotor mereka, mulai detik ini tidak ada lagi jalan untuk kembali. Setelah aku mengucapkan kata-kata itu, ruangan kembali diliputi keheningan. Setelah semua kemunafikan terkelupas, keheningan itu terasa sangat berat, seolah tak ada lagi yang punya muka untuk membuat satu pun pembelaan. Aku berdiri tegak, melewati mereka bertiga, dan berjalan perlahan menuju laci kecil di samping meja kerja. Di laci paling bawah, ada sesuatu yang sudah kumasukkan sejak beberapa hari lalu saat aku terus dihantui rasa curiga hingga tak bisa tidur. Aku mengeluarkan sebuah map berisi dokumen, kembali ke meja kaca, lalu meletakkannya di depan Bima. Di bagian paling atas, tertulis kalimat surat persetujuan gugatan cerai. Siang tadi, aku sudah menyiapkan semuanya. Untuk momen ini, momen yang sudah kuyakini pasti akan tiba. Aku meletakkan dokumen itu dengan sangat pelan, tapi bahkan suara kertas yang menyentuh permukaan kaca pun membuat Maya terlonjak kaget. Bima menatap dokumen itu seolah-olah sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan dan tak pernah ia lihat sebelumnya. Aku berbicara dengan suara yang tidak keras tapi tegas. Setiap kata bagaikan paku yang ditancapkan di tengah-tengah ruang keluarga ini, tanda tangani, tidak perlu ada penjelasan lagi. Bima mendongak menatapku. Matanya tidak lagi menunjukkan sosok yang mencoba membela diri seperti beberapa menit yang lalu, melainkan keputusasaan yang mendalam. Mungkin dengan menyodorkan berkas cerai ini, dia baru benar-benar percaya bahwa segalanya sudah tak bisa diselamatkan. "Sari," suaranya pecah. "Tenanglah, beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Sebelum dia selesai bicara, aku langsung memotong. "Kalau soal kesempatan, 6 tahun ini sudah lebih dari cukup," Bima membeku. Aku tidak menghindari tatapannya. Aku menatap lurus ke arahnya tanpa sisa simpati sedikit pun. "Selama 6 tahun aku hidup sebagai istrimu, mempercayaimu, dan bersabar. Kamu bilang aku terlalu sensitif, kamu menyuruhku jangan membesar-besarkan masalah, dan kamu bilang dia cuma adik ipar. Selama waktu itu, setiap detiknya, kalau itu bukan kesempatan, lalu seberapa banyak lagi kesempatan yang harus aku berikan, sampai kamu bawa pelakor ke rumah, dia hamil, dan menginjak-injak kepalaku? Apa itu baru cukup buatmu?" Bima menggetarkan bibirnya, tapi pada akhirnya tak ada yang bisa ia katakan. Pada detik ini, aku tahu bahwa dia sudah kehabisan kata-kata. Semuanya sudah membusuk dari akarnya. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Maya. Ia berdiri di dekat sofa, kedua tangannya memegangi perut. Wajahnya pucat, matanya masih merah, tapi tatapannya sudah berubah. Tidak ada lagi sikap provokatif atau pura-pura jadi korban yang menangis. Di hadapan kebenaran, di depan surat cerai yang tergeletak di atas meja, dia sepertinya akhirnya sadar bahwa sandiwara panjang yang ia mainkan telah mencapai akhir yang tak bisa diubah. Aku menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata dengan sangat lambat, "Dan kamu, mau anak itu dilahirkan atau digugurkan, mulai sekarang itu bukan urusanku lagi. Jangan menatapku seolah aku punya tanggung jawab untuk mengasihanimu. Yang memojokkanmu sampai ke situasi ini adalah dirimu sendiri, bukan aku." Maya menggigit bibirnya kuat-kuat dan air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini, rasanya sudah tidak lagi menjijikkan, hanya terasa melelahkan.
Aku sudah lelah menghadapi manusia semacam ini. Orang yang melakukan perbuatan amoral tapi masih berharap dunia melihatnya dengan tatapan kasihan. Krishna yang sedari tadi bersandar di kursi, mendengus sinis mendengar ucapanku. Tawa yang kering dan tajam. Kamu pikir kamu sudah menang? Ia menatap istrinya. Nada bicaranya sedingin es. Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kata-kata itu ibarat tamparan terakhir yang menghantam wajah Maya. Aku melihat pundaknya bergetar. Wanita yang mengira telah mendapatkan segalanya pria, anak di kandungannya, dan bahkan apartemen ini kini berdiri di tengah ruang keluarga, tak punya sandaran satupun. Bima tidak menerimanya. Krishna merobek topengnya dan aku menyodorkan surat cerai. Artinya, posisi yang sejak awal sangat ingin ia dapatkan justru dihancurkan berkeping-keping oleh tanganku sendiri dalam bentuk yang berbeda. Aku tidak pergi sebagai pihak yang kalah. Akulah yang mengambil inisiatif memotong mereka berdua dari hidupku. Aku berjalan ke arah meja dan mengambil sekumpulan kunci. Di situ ada kunci pintu utama, kunci gudang, dan kartu akses apartemen yang dipakai Bima setiap hari. Aku menghempaskan kunci-kunci itu ke depannya dengan keras. Suara benturan logam dengan kaca terdengar sangat jelas dan dingin. Apartemen ini milikku, kataku. Mulai hari ini, kamu dan wanita itu keluar dari sini. Bima menatapku dengan wajah bingung. Ia melihat tumpukan kunci itu, lalu melihatku. Sambil membelalakan matanya ia berkata, Kamu mengusirku? Aku menatapnya lurus-lurus. Beberapa bulan lalu, pertanyaan itu pasti akan membuat dadaku sesak. Tapi sekarang tidak lagi. Aku merasa sangat tenang. Bahkan aku sendiri tidak mengenali ketenanganku ini. Bukan, jawabku. Aku tidak mengusirmu. Aku cuma mengembalikanmu ke tempat asalmu. Dia mengerjap-ngerjap tak mengerti. Aku mengejar setiap kata dengan jelas, tanpa meninggikan suara, namun dengan kekuatan yang cukup untuk menusuk wajahnya sebagai orang luar. Begitu 3 kata itu selesai kucapkan, wajah Bima berubah menjadi sangat pucat pasi. Mungkin saat itu, ia baru menyadari bahwa hal terbesar yang ia hilangkan bukanlah rumah atau surat cerai, melainkan fakta bahwa mulai detik ini di mataku ia bukan lagi suami, bukan keluarga, dan apalagi bagian dari hidupku. Dia tak lebih dari seorang penyusup yang masuk, merusak segalanya, dan sekarang harus pergi. Maya membeku di tempat. Krishna memalingkan wajahnya. Bahunya menegang seolah sedang berusaha menelan gumpalan besar di tenggorokannya. Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, tanpa menunggu lagi, aku berbalik dan langsung berjalan ke kamar tidur. Aku mengeluarkan koper perjalanan, membuka lemari, mengambil beberapa potong pakaian penting, dan menyusun dokumen-dokumen pentingku secara terpisah. Aku tidak membuat keributan, tidak melempar barang, tidak juga melontarkan makian. Sampai pada titik ini, tidak perlu lagi membuktikan penderitaanku dengan suara berisik. Justru, keheningan inilah yang membuat rumah ini terasa paling menakutkan. Dari ruang tengah, masih terdengar napas mereka yang berat, suara seseorang menarik kursi, isak tangis pelan Maya, suara Bima memanggil namaku dengan nada rendah namun tak berani masuk. Semuanya bercampur aduk, membingungkan, menciptakan gumpalan kebisingan yang menyesakkan dan menyedihkan. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu pasti. Mulai detik ini, ruang tengah di luar sana bukan lagi ruang kebahagiaan yang munafik. Itu hanyalah tempat di mana semua kebohongan telah benar-benar terkelupas. Dan aku akhirnya menjadi satu-satunya orang yang bisa melangkah keluar dari sana dengan kewarasan penuh. Saat aku sedang mengeluarkan beberapa dokumen pribadi dari laci, tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang tengah. Bukan suara orang memanggil atau langkah kaki biasa. Itu adalah suara kursi yang terdorong kasar bersamaan dengan suara kertas yang dirobek paksa di atas meja. Aku segera menoleh. Tepat pada detik itu, Maya sedang merebut berkas cerai yang kutaruh di depan Bima. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Ia mencengkeram kertas itu kuat-kuat, berdiri dengan mata memerah dan rambut berantakan, lalu mulai merobek-robek kertas itu hingga hancur di tengah ruang keluarga. Bunyi serek-serek kertas yang dirobek terdengar beruntun dan mengerikan. Serpihan kertas putih beterbangan dan berserakan di lantai. Sambil terengah-engah, Maya menoleh ke arahku dengan cepat dan berteriak dengan suara tajam. Tidak ada lagi sisa-sisa kelembutannya yang biasa. Mbak Sari pikir Mbak sudah menang? Ini belum berakhir. Aku berdiri di depan pintu kamar memegang dokumen di satu tangan memperhatikan pemandangan itu dalam diam. Mungkin Maya berpikir dengan merobek beberapa lembar kertas, dia juga bisa merobek tekadku.
Tapi yang membuatku merinding bukanlah tindakan impulsifnya itu, melainkan fakta bahwa sampai detik ini pun dia masih merasa punya hak untuk menyatakan perang padaku di rumahku sendiri. Saat itulah Bima sepertinya tersadar. Dengan suara campuran antara amarah dan keputusasaan, ia berteriak, "Maya, hentikan!" Namun semakin dicegah, Maya justru semakin mengamuk seperti orang gila. Ia menoleh ke arah Bima. Di pipinya masih ada bekas air mata. Namun ekspresinya telah berubah menjadi penuh amarah dan kebencian. "Sekarang kamu baru takut?" Ia menudingkan jarinya ke wajah Bima. Bibirnya bergetar hebat. "Waktu tidur bareng aku, kamu tidak takut? Waktu kamu memelukku dan janji bakal secepatnya ceraikan istrimu lalu menikah denganku, apa kamu takut?" Perkataan itu bagaikan bom yang dijatuhkan di tengah ruangan. Meski aku sudah melihat dan mendengar hal-hal yang menjijikkan, ketika kalimat itu meledak langsung dari mulut Maya, rumah ini kembali terguncang, wajah Bima seputih kertas. Didorong sedikit saja, rasanya dia bakal ambruk ke lantai. Krishna mengepalkan tangannya kuat-kuat, urat-urat biru menonjol di lehernya. Sementara aku hanya berdiri diam terpaku, aku membiarkan mereka melepas topeng masing-masing di depan mataku agar terlihat jelas. Maya tertawa sambil menangis. Tawa seorang manusia yang sudah terpojok dan memutuskan untuk tidak menyisakan jalan keluar bagi siapapun. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel pintar, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di depan kami seperti sedang mengacungkan pisau. "Mas pikir kalau Mas berpaling, urusannya selesai?" Ia mencibir. "Semuanya ada di sini. Rekaman suara, chat WhatsApp, foto. Apa saja yang Mas bilang, janji apa saja yang Mas buat. Mungkin Mas Bima lupa, tapi aku tidak." Ia menatap lurus ke arah Bima. Suaranya mengeras, setiap kata menembus wajah pria itu seperti peluru. "Kalau hari ini aku tidak bisa hidup tenang, jangan harap kalian semua di rumah ini bisa hidup dengan tenang." Bima seperti terbakar amarah. Ia berlari cepat mendekat dan menggeram, "Hentikan!" Namun Maya mundur dan memeluk ponselnya di depan dada. Keduanya mulai saling dorong di dekat meja kaca. Yang satu berusaha merebut dan menjatuhkan, yang lain berusaha mempertahankan. Napas kasar, suara kaki membentur kaki kursi, serta barang-barang yang tergeser dan saling beradu terdengar sangat ribut. Saat aku maju satu langkah, terdengar suara brak seiring dengan ponsel yang jatuh ke lantai. Ponsel itu meluncur di atas lantai keramik dan berhenti di dekat kaki sofa, layarnya masih menyala. Mungkin Tuhan memang ingin aku melihat semuanya sampai akhir. Tepat pada detik itu, layar ponsel yang belum terkunci menampilkan deretan foto dan pesan dengan sangat jelas. Pesan-pesan seperti, "Mas, aku rindu sekali. Janji bertemu di hotel, tunggu sebentar lagi ya, hari ini aku kangen berat sama kamu." Serta sebuah foto yang diambil dari sudut miring di atas ranjang. Di foto itu, Bima sedang tidur memejamkan mata dan tangan Maya diletakkan di atas dadanya. Tanpa perlu melihat lebih teliti pun, aku tahu. Ini bukan kesalahan sesaat, melainkan rekam jejak hubungan gelap tanpa malu yang sudah berlangsung sangat lama. Wajah Krishna saat melihat layar itu bagaikan disiram bensin. Ia menendang keras kursi di dekat meja. Kursi itu jatuh berdebum ke lantai. Krishna berteriak dengan suara serak, "Kamu rebut istriku, lalu di sini kamu masih minta dikasih kesempatan?" Kegilaan di matanya bukan lagi akting atau emosi yang ditahan. Itu adalah rasa terhina seorang pria yang diinjak-injak oleh kakak kandung dan istrinya sekaligus. Aku kira Krishna akan langsung memukul Bima saat itu juga. Jujur saja, kalau dia melakukannya pun itu sama sekali tidak aneh. Tapi ia berhenti. Dadanya naik turun mengatur napas. Lalu tiba-tiba ia menoleh ke arahku. Wajahnya berkerut dengan senyum yang lebih pahit dari air mata. "Mbak Sari sekarang Mbak ngerti kan?" ucapnya dengan suara terputus-putus. Di mata mereka, Mbak Sari dan aku ini cuma tameng. Mbak Sari cuma istri pajangan supaya dia bisa pura-pura jadi suami yang baik dan alim. Sedangkan aku cuma mayat hidup supaya wanita itu bisa masuk ke dalam keluarga ini. Entah kenapa, kata-kata itu menusuk tepat di dadaku. Karena itu sangat akurat dan aku sama sekali tak bisa membantahnya. Aku dan Krishna, dua orang yang terlihat tak punya hubungan langsung, pada akhirnya menanggung peran yang sama. Peran sebagai orang yang dimanfaatkan demi melengkapi permainan cinta kotor mereka. Tepat sebelum udara di ruangan itu mencapai titik didih, terdengar suara gedoran terburu-buru dari luar pintu. Bukan ketukan biasa, melainkan gedoran yang sangat cepat, kuat, dan bertubi-tubi, seolah orang di luar sana sedang sangat panik. Sebelum ada yang bereaksi, pintu terbuka. Yang masuk adalah Ibu Ratna, ibu dari Bima dan Krishna. Melihat pemandangan di dalam rumah,
ia mematung di ambang pintu. Kursi yang terguling, serpian kertas berserakan di lantai, wajah anak-anaknya yang pucat dan memerah, udara yang dipenuhi keringat, air mata, dan penghinaan. Sebelum Ibu Ratna sempat mencerna situasi, ia membuka mulut untuk bertanya, "Ada apa ini?" Tepat pada saat itu, Maya berlari menghampirinya. Ia menjatuhkan diri di kaki Ibu Ratna, berlutut memegang kakinya, menangis sedih layaknya orang yang baru saja menemukan pelampung keselamatan di tengah arus deras. "Ibu, tolong aku." Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Dengan tubuh bergetar, ia berteriak cukup keras agar didengar oleh semua orang di ruangan itu. Aku sedang mengandung darah daging keluarga Kusuma." Begitu kalimat itu keluar, ketegangan di dalam rumah meningkat tajam. Udara yang sudah mencekik kini menjadi sangat pekat hingga rasanya menindas dadaku. Aku menatap Ibu Ratna. Aku menunggu untuk melihat bagaimana wajah seorang ibu akan berubah ketika mendengar kenyataan kotor itu langsung dari mulut menantu bungsunya. Dan pada saat ini, aku sadar bahwa masalah ini tidak akan berhenti hanya pada 4 orang di ruangan ini. Setelah Maya mengucapkan kata mengandung darah daging keluarga Kusuma, Ibu Ratna membeku selama beberapa detik. Aku melihat dengan jelas bagaimana ekspresinya berubah. Dari terkejut dan syok, dengan cepat berubah menjadi tatapan penuh perhitungan. Namun, yang membuat seluruh tubuhku membeku karena kedinginan adalah apa yang terjadi beberapa detik kemudian. Alih-alih menampar wajah Maya atau menginterogasi anak sulungnya atas kebenaran tersebut, Ibu Ratna justru menoleh tajam ke arahku. Matanya menyala penuh amarah, ia menggemeretakan gigi, dan dengan nada sinis yang seolah meludah di depan wajahku, ia melontarkan kata-katanya. "Sudah kuduga bakal begini. Ini karena kamu itu wanita yang tidak becus mengurus satu suami." Aku terpaku di tempat. Bukan karena sedih, tapi karena sikap tak tahu. Malu itu telah melampaui batas kemanusiaan yang bisa kubayangkan. Anak sulungnya berselingkuh dengan adik iparnya dan menantunya itu kini mengandung anak suamiku. Semua kebenaran menjijikkan itu sedang terbongkar di dalam apartemenku. Tapi orang pertama yang disalahkan olehnya justru adalah aku. Bima menunduk, tidak berani menatap siapapun. Krishna yang berdiri di samping tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa yang lebih mengerikan daripada jeritan frustrasi yang kering. Krishna menggelengkan kepalanya, menatap ibunya dengan tatapan penuh rasa jijik. Hebat, benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ibu Ratna seolah mengabaikan eksistensi anak sulungnya. Ia membungkuk, membangunkan Maya, dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Seolah-olah orang yang saat ini harus dilindungi di rumahku bukanlah aku yang dikhianati, melainkan pelakor itu. Suaranya merendah, tapi niat penuh perhitungan di baliknya justru semakin terlihat jelas. Anak ini adalah keturunan keluarga kita. Apapun yang terjadi, masalah ini harus diselesaikan secara diam-diam. Jangan sampai bikin ribut. Jangan sampai bikin ribut. Mendengar kata-kata itu, tawa kering keluar dari mulutku dan hidungku terasa perih. Pada akhirnya, hal yang paling menakutkan di kepala mertuaku bukanlah fakta bahwa putra sulungnya berselingkuh dengan adik iparnya atau fakta bahwa keluarga ini sudah busuk dari akar-akarnya, melainkan ketakutan jika aib ini diketahui oleh orang luar. Dia takut kehilangan muka, takut dihakimi tetangga, dan takut topeng keluarga alim yang selama ini mereka pakai terkelupas. Aku menatapnya, lalu dengan sangat pelan, kata demi kata, aku bertanya, "Itu artinya, ibu sudah tahu soal ini sejak lama?" Pertanyaan itu membuat ruangan diliputi keheningan yang menyesakan. Di belakang Ibu Ratna, Maya gemetar pelan. Bima mendongak menatap ibunya, dan Krishna menyipitkan mata sambil menyeringai sinis. Hanya Ibu Ratna yang kulihat dengan jelas, sempat tersentak sesaat. Matanya berkedip cepat dan cengkeraman tangannya pada lengan Maya menguat. Tapi itu cuma sesaat. Segera ia mengangkat wajahnya lagi dan sikap tak tahu malunya kembali. Memangnya kenapa kalau ibu tahu? Jawabnya dengan nada keras. Namanya juga laki-laki, wajar kalau kadang berbuat salah. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil ya dianggap tidak ada saja. Kalau perempuan malah bikin ribut sampai jadi bahan tertawaan tetangga, apa kamu pikir itu hal yang bagus? Mendengar kalimat itu, tangan dan kakiku menjadi dingin bagai es. Krishna sepertinya benar-benar sudah gila. Ia mengambil hasil tes DNA dan membantingnya keras-keras ke atas meja kaca. Kaca berbunyi brak. Ibu bilang perbuatan Mas Bima tidur dengan istriku itu cuma berbuat salah? Krishna berteriak dengan mata merah menyala, menekan setiap suku kata. Atau karena yang diselingkuhi itu bukan ibu, jadi ibu bisa meremehkannya begini?
Ibu Ratna melotot. Kamu diam, orang tua sedang bicara, ejek Krishna. Orang tua macam apa? Orang tua yang membiarkan menantunya mengancam pakai anak di kandungan untuk memaksa kakaknya cerai supaya bisa merebut apartemen ini? Orang tua macam itu? Setelah ucapan itu keluar, Ibu Ratna membeku. Aku menatap lurus ke wajahnya. Tidak perlu menebak lagi. Caranya membela Maya, sikapnya yang ingin menutupi secara diam-diam, ucapannya soal keturunan kita tanpa rasa malu sedikit pun. Semuanya menunjukkan dengan jelas bahwa wanita tua ini tidak hanya tahu, tapi juga terlibat langsung. Aku tidak bicara apa-apa lagi. Aku mengambil remote control dan menyalakan smart TV yang menempel di dinding ruang tengah. Semua mata tertuju padaku. Layar TV menyala, menampilkan wajah-wajah pucat di dalam ruangan itu. Aku membuka folder video dari kamera kecil di rak hiasan, mencari bagian yang kubutuhkan, lalu memutarnya. Awalnya terlihat pemandangan ruang tengah yang biasa, sinar matahari sore, meja kaca, sofa. Namun beberapa detik kemudian Ibu Ratna masuk ke dalam bingkai kamera. Di depannya duduk Maya. Mereka berdua berbicara dengan suara pelan, tapi karena jaraknya dekat, setiap kata terekam dengan jelas. Di ruangan yang sunyi senyap seperti kuburan itu, suara Ibu Ratna bergema dengan sangat tajam. Anak di perutmu itu dijaga baik-baik. Selama ada anak itu, kita bisa paksa Sari untuk cerai. Kalau sudah begitu, apartemen ini sebentar lagi bakal jatuh ke tanganmu. Satu persatu kata-kata itu terdengar jelas. Tak ada satu pun yang terlewat dan tak mungkin bisa disangkal. Ruangan itu terasa sesak napas. Aku mendengar Maya menarik napas dalam-dalam. Bima melangkah mundur, bahunya kaku seolah dipaku ke lantai. Wajah Ibu Ratna berubah dari merah menjadi sangat pucat. Bibirnya bergetar. Ia menatap layar TV dengan tatapan tak percaya. Ia pasti tak pernah membayangkan suaranya sendiri akan menggema dengan sejelas ini. Wajah Maya pucat pasi. Mungkin saat itulah ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Hasrat kotor yang disembunyikan oleh mertuanya di balik kedok menyayangi menantu, kini terbuka lebar di bawah cahaya terang ruangan ini, tanpa ada yang bisa ditutupi lagi. Sangat menjijikan. Ibu Ratna tergagap. Suara lantangnya tadi lenyap entah kemana. Bukan, Itu ibu ngomong cuma karena lagi emosi saja. Aku mematikan layar, menatapnya lurus-lurus. Tiap kata yang kuucapkan terasa seberat batu. Jadi, ini bukan cuma perselingkuhan, tapi sandiwara besar yang dalangnya adalah ibu sendiri, ya. Ibu Ratna membuka mulutnya tapi tidak ada kata yang keluar. Selama bertahun-tahun, kemunafikan wanita yang selalu memposisikan dirinya di atasku dan menceramahiku itu kini hancur berkeping-keping. Tiba-tiba teringat semua petuahnya yang sering ia sampaikan secara tersirat padaku. Menantu itu harus tahu cara berkorban, istri itu harus lemah lembut pada suami. Urusan harta sebaiknya suami yang pegang kendali. Ternyata, semua kalimat itu adalah bagian dari proses pembersihan jalan menuju rencana busuk ini. Saat itulah Bima akhirnya seolah terbangun dari kebingungannya. Ia mendongak menatap ibunya. Tatapannya terlihat sangat kosong dan menyedihkan. Ini pertama kalinya aku melihatnya menatap ibunya dengan cara seperti itu. Bagaikan seorang anak yang baru sadar bahwa ibu yang selama ini ia percaya adalah orang asing. Suaranya sangat bergetar. Ibu bahkan memanfaatkan aku juga? Ibu Ratna menoleh cepat ke arah anak sulungnya. Mungkin karena terpojok, ia tak sanggup lagi mempertahankan ketenangannya yang palsu. Ia melotot, bibirnya bergetar, dan memuntahkan kata-kata tajam bak pisau. Kamu pikir ibu ngelakuin ini buat siapa? Ini semua demi keluarga ini, demi masa tua ibu tahu. Begitu kata-kata itu meluncur, ruangan itu membeku. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, dia sendiri yang sudah mengakuinya. Bukan karena ia menyayangi putranya, bukan karena ingin menutupi kesalahan, bukan juga karena ingin mempertahankan keluarga. Melainkan demi apartemen ini, demi harta, demi keserakahan yang dibungkus dengan status ibu mertua. Menatap wanita tua di hadapanku, aku merasa kesabaranku selama bertahun-tahun ini ada harganya. Seandainya hari ini aku tidak mendapatkan kembali kewarasanku, tidak menyimpan bukti, dan membiarkan mereka saling menutupi, mungkin seumur hidup aku akan terjebak di genggaman wanita ini, percaya bahwa semua kejahatannya dilakukan demi kebaikan keluarga. Tapi sekarang aku tahu dengan jelas, di dalam keluarga Kusuma yang selalu diagung-agungkannya, tidak pernah ada tempat yang layak untukku sejak awal. Dan saat Ibu Ratna mengucapkan kata-kata itu, wajah aslinya terekspos lebih tak tahu malu dibandingkan siapapun di ruangan ini. Menyadari hal ini, aku tahu masalah ini tidak bisa dibiarkan berakhir diam-diam di antara 4 dinding apartemen ini.
Hal kotor semacam ini, jika disembunyikan, akan memberi mereka kesempatan untuk memutar balikan fakta. Jika aku mundur, mereka akan menemukan jalan keluar. Aku meletakkan remote control, mengambil ponselku, dan menelepon seorang pengacara, kenalan almarhum ayahku. Aku hanya mengucapkan satu kalimat singkat, "Pak, tolong datang ke sini sekarang, saya butuh saksi." Setelah keheningan sejenak di ujung telepon, terdengar jawaban singkat, "Baik, saya mengerti." Aku memutus panggilan. Kemudian, aku membuka grup WhatsApp keluarga besar Kusuma, grup yang selalu ramai dengan ucapan selamat saat lebaran, hajatan pernikahan, atau syukuran ulang tahun. Tanpa ragu, aku mengetik dengan cepat. "Mohon datang ke apartemen saya malam ini juga. Ada masalah yang harus diselesaikan sekaligus." Aku membaca ulang pesannya sekali, lalu menekan tombol kirim. Tepat saat centang biru muncul di sebelah pesan, udara di ruang tengah di belakangku terasa makin membeku. Ibu Ratna menyadari apa yang baru saja aku lakukan dan langsung berlari ke arahku. "Kamu gila ya?" Geramnya sambil mencoba merebut ponsel dari tanganku. Aku menghindar dan menepis tangannya dengan tegas. Bukannya mendorongnya dengan keras, tapi gerakanku cukup kuat untuk membuatnya terhuyung. Aku menatap matanya tajam dan berkata dengan jelas dan dingin, "Ibu mau menutupi ini diam-diam, kan? Maaf, Bu. Tapi hal kotor seperti ini justru harus dijemur di bawah sinar matahari supaya orang-orang tidak mengulangi kesalahan yang sama." Maya merosot di kursi, wajahnya kehabisan darah. Bima melangkah maju, dengan suara rendah yang tertahan ia berkata, "Sari, kumohon jangan dibesar-besarkan kalau orang luar tahu." Aku langsung menoleh dan memotong kata-katanya. "Orang luar? 6 tahun aku jadi istrimu, hari ini aku baru sadar siapa yang sebenarnya orang luar di sini." Kurang dari 1 jam, bel intercom berbunyi berkali-kali. Satu persatu kerabat dengan ekspresi tegang masuk ke dalam apartemen. Ada yang masih memakai baju tidur, ada yang datang dengan buru-buru meninggalkan makan malam mereka. Begitu tiba, ada yang bertanya, "Ada apa ini? Tumben panggil mendadak." Ada yang sakit. Dalam sekejap, ruang tengah dipenuhi orang. Karena kurang tempat duduk, ada yang bersandar di dinding atau berdiri di lorong sambil melongok ke dalam. Suasananya seberat timah. Aku tidak berbasa-basi. Aku berdiri di tengah ruangan. Di depanku ada Ibu Ratna, Bima, Maya, dan Krishna. Di belakangku berdiri kerabat dari keluarga Kusuma. Perlahan aku berbicara. "Malam ini saya mengumpulkan Bapak dan Ibu sekalian di sini bukan untuk mempermalukan siapapun. Hanya saja, mulai hari ini dan seterusnya, agar tidak ada satupun dari kalian yang berani bilang bahwa saya membesar-besarkan masalah, menuduh sembarangan, atau bersikap kurang ajar pada keluarga Kusuma." Setelah mengatakan itu, aku menyalakan TV dan memutar kembali semua bukti video dan rekaman suara secara berurutan. Video Maya yang masuk ke apartemen pakai PIN. Video Bima dan Maya yang berdiri terlalu mesra di ruang tengah. Tangkapan layar chat mesra, rekaman suara. Dan terakhir, video paling kejam di mana Ibu Ratna menyuruh Maya menjaga kandungannya agar bisa mendepakku dan merebut apartemen ini. Ruang tengah yang tadinya berisik seketika senyap. Hanya suara dingin dari video itu yang menggema secara teratur. Begitu video selesai, seisi ruangan berdengung seperti sarang lebah yang ditodong. Seorang bibi menganga lebar dan menepuk pahanya. "Ya ampun, mertua, macam apa yang bikin siasat buat merebut rumah menantunya sendiri?" Seorang paman yang berdiri di dekat pintu wajahnya merah padam dan menghela napas panjang. "Bikin malu saja, mukaku mau ditaruh di mana?" Ada yang memandang Ibu Ratna seolah melihat orang asing, ada yang melihat Maya dan menggeleng-gelengkan kepala. Keluarga yang selalu menjunjung tinggi nama baik dan menceramahi soal etika ini hanya dalam beberapa menit telah ditelanjangi sepenuhnya di depan kebenaran. Bima sepertinya tidak tahan lagi dengan tatapan orang-orang dan mencoba melangkah maju. "Bapak Ibu, tolong dengarkan penjelasan saya." Baru saja dia membuka mulut, aku mengangkat tangan untuk memotongnya. "Diam." Suaraku tidak keras tapi cukup tegas untuk membuat seisi ruangan kembali hening. 6 tahun ini aku sudah cukup mendengar omonganmu. Hari ini biarkan orang lain yang mendengarnya." Wajah Bima berubah kelabu, bibirnya bergetar, tapi tak ada lagi yang bisa ia katakan. Tepat pada saat itu, Krishna tiba-tiba membungkuk, membuka tas dokumen yang dibawanya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan menghempaskannya ke atas meja kaca. "Mumpung kalian semua kumpul," kata Krishna dengan suara bergetar tapi sangat tenang, "sekalian tolong lihat wajah asli kakakku ini." Aku menunduk melihatnya. Itu adalah mutasi rekening bank dan kwitansi tulisan tangan, aliran uang yang semuanya bermuara pada Bima.
Krishna menatap kakaknya dengan tatapan setajam pisau dan mencibir. Selama beberapa tahun ini, kakakku selalu bilang ke keluarga kalau dia butuh uang untuk investasi, modal usaha, dan urusan kerjaan. Asal tahu saja, dia sampai pinjam ke rentenir untuk menghidupi selingkuhannya. Ruangan kembali heboh. Seseorang mengambil dokumen itu dan membaca dengan terbata-bata 50 juta. Tepat pada detik itu, ponsel Bima berdering kencang seperti orang gila. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nada deringnya berbunyi terus-menerus dengan sangat menyebalkan. Entah karena terlalu panik atau apa, Bima salah menekan tombol dan menyalakan mode loudspeaker. Dari ujung telepon, terdengar suara pria yang kasar dan mengintimidasi bergema di ruang tengah yang bising itu. Peringatan terakhir. Kalau sampai akhir minggu ini, utang 50 juta sama bunganya nggak lunas, aku datangi kantormu. Jangan pikir kamu bisa sembunyi ya. Ruangan itu senyap seperti kuburan, tidak perlu bukti apa-apa lagi. Satu panggilan telepon itu saja sudah menghancurkan sisa-sisa harga diri Bima menjadi debu. Aku menatapnya. Pria yang dulunya berpura-pura alim dan mengajariku soal etika, kini berdiri di depan kerabat-kerabatnya dengan wajah pucat pasi, menghapus keringat di pelipisnya, tangannya gemetar memegang ponsel. Tatapan orang-orang sudah berubah total. Bukan lagi pada pria mapan dan dapat diandalkan. Ia tak lebih dari pria tak tahu malu yang berselingkuh, penuh kebohongan, terjerat utang rentenir, dan menyeret seluruh keluarganya ke dalam lumpur. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menyampaikan kata-kata terakhirku. Tiap suku kata ibarat paku yang dipukul ke lantai, sangat tegas. Mulai hari ini, Bima bukan lagi suami saya. Dan buat kalian yang mencoba menggunakan saya sebagai batu loncatan, aku berhenti sejenak, menatap lurus ke Ibu Ratna, lalu beralih ke Maya. Sayang sekali, tangga kalian sudah patah. Tidak ada yang berkata apa-apa. Hanya terdengar suara napas yang berat. Beberapa orang menggelengkan kepala. Dan keheningan mencekam dari keluarga Kusuma yang telah hancur berkeping-keping di hadapan kebenaran. Aku berdiri di tengah-tengah ruang keluarga itu. Dan sebagai ganti rasa sakit, aku merasakan ketenangan yang dingin. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun diabaikan, dibohongi, dan dimanipulasi, dengan tanganku sendiri, aku telah menyeret mereka semua ke bawah cahaya matahari. Dan mulai detik ini, tak ada seorang pun yang bisa memutarbalikkan cerita ini demi kepentingan mereka sendiri. Setelah malam di mana aku menelanjangi semua topeng mereka di depan kerabat, segalanya runtuh lebih cepat dari yang kubayangkan. Ada hal-hal yang saat ditutupi terlihat kokoh, tapi begitu retak, ia tidak hanya pecah berkeping-keping, tapi runtuh dari atap hingga ke fondasinya sekaligus. Dan di bawah reruntuhan itulah, semua kemunafikan yang mereka bangun untuk menipu dunia terkubur habis. Keesokan paginya, tak lama setelah aku sampai di kantor, Bima meneleponku. Awalnya aku tidak mengangkatnya. Pada panggilan kelima atau keenam, barulah aku mengangkatnya dengan terpaksa. Bukan karena aku ingin mendengar suaranya, melainkan karena jika tidak diangkat, aku yakin dia bakal nekat datang ke kantorku. Suaranya di ujung telepon terdengar serak dan terputus-putus. Nada bicara alim dan tenang yang biasa ia gunakan untuk menekanku sudah tidak ada lagi. Sari, tolong dengarkan aku. Ada laporan anonim masuk ke kantor. Pakai foto dan surat perjanjian utang segala. Pagi ini aku dipanggil ke direksi. Ini pasti perbuatanmu kan? Aku diam sejenak, lalu menjawab. Kamu pikir aku ini orang yang kurang kerjaan sampai mau menggantikan Tuhan menjatuhkan hukuman padamu? Kalau aibmu sampai bocor keluar, itu cuma karena cara hidupmu sendiri yang memberi celah buat orang lain. Bima terdiam selama beberapa detik, lalu suaranya tiba-tiba berubah memelas. Sari, kumohon. Kabut laporannya. Kalau aku dipecat, aku bakal hancur. Aku menatap layar komputer di depanku, berbicara dengan nada datar tanpa emosi. Yang membunuhmu itu bukan aku, tapi pengkhianatan dan keserakahanmu sendiri. Setelah berkata begitu, aku langsung mematikan telepon. Menjelang jam istirahat siang, Bima benar-benar muncul di lobi utama kantorku. Saat aku turun dari lift, aku melihatnya berdiri di sana. Kemejanya kusut, matanya cekung, rambutnya berantakan. Hanya dalam semalam, dia terlihat menua sangat jauh. Pria yang selalu tampil rapi dan mapan itu, kini berdiri di tengah lobi seperti orang yang kehilangan segalanya. Begitu melihatku, ia berlari mendekat, tapi sebelum sempat menyentuhku, ia sudah dicegat oleh satpam gedung. Dengan suara terputus-putus ia berteriak, Sari, kumohon hentikan semua ini. Masalah kita kan bisa diselesaikan diam-diam di rumah. Aku berbalik dan menatapnya.
Tawa pahit dan kering muncul di tenggorokanku. Selesaikan diam-diam di rumah. Aku berbicara dengan nada yang tidak terlalu keras agar tidak menarik perhatian banyak orang di lobi. Waktu kamu selingkuh dan berencana merebut rumahku, apa kamu pernah ingat kata-kata itu? Waktu kamu tidur sama adik iparmu, apa kamu pikir itu cuma masalah suami istri? Waktu ibumu menyusun siasat untuk merampas apartemenku, apa kamu anggap itu cuma urusan dalam rumah? Sekarang setelah kamu mau dipecat dan ketakutan, baru kamu bilang begitu? Sudah terlambat. Bima membeku di tempat, matanya memerah seolah ingin menangis. Tapi aku tidak sudi membuang waktu sedetik pun di sana. Ada manusia yang baru menyadari nilai sesuatu setelah mereka kehilangan harta, pekerjaan, dan rumahnya. Penderitaan orang lain, kepercayaan dan kehormatan orang lain mereka injak-injak dengan begitu gampang. Situasi Maya juga tidak jauh berbeda. Keluarganya dari kampung langsung datang ke Jakarta keesokan harinya. Selama ini, semua orang yakin bahwa Maya itu berkorban dan mau rugi demi menikah dengan Krishna yang tidak stabil. Namun saat kebenaran terungkap, ibu kandungnya sendiri menampar wajah Maya di tengah ruang keluarga Kusuma. Kabarnya, ibunya menjerit sambil menangis, "Kamu mau mencoreng muka leluhur kita ya? Semua orang pikir kamu itu kasihan, tapi siapa sangka kamu ternyata perempuan serendah ini." Mendengar cerita itu, aku sadar, semua sandiwara di dunia ini semakin indah dihias, semakin menjijikan pula saat topengnya terkelupas. Sejak saat itu, Maya kehilangan tempat bersandar sepenuhnya. Dengan kondisi hamil, mentalnya benar-benar hancur. Kadang dia mengurung diri di kamar, tertawa dan menangis sendirian. Kadang, dia menelepon Bima puluhan kali, memohon, mencaci maki, bahkan mengancam akan bunuh diri. Tapi pada titik itu, Bima yang mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu, mana mungkin punya waktu untuk melindunginya, berbeda dengan Krishna. Setelah syok malam itu, ia justru jauh lebih tenang dari yang kukira. Ia langsung mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama pada minggu yang sama. Ia tidak menangis meraung-raung, tidak bikin ribut, dan tidak memohon-mohon. Ada kerabat yang menasihatinya, laki-laki itu hatinya harus lapang, tapi Krishna hanya tersenyum dingin dan membalas singkat. Melakukan tindakan bodoh itu cukup sekali saja. Jawaban itu menyebar cepat di antara kerabat dan membuat mereka semua tutup mulut. Benar, penghinaan semacam ini tidak akan mendewasakan kita hanya karena kita menelannya. Kalau terus-menerus ditelan, kita hanya akan berakhir jadi pecundang. Lalu, Ibu Ratna, wanita yang di rumahku dengan kasarnya menceramahiku soal kewajiban menantu dan memaksakan pengorbanan, kini tidak berani lagi mengangkat wajahnya di luar rumah. Kudengar dari seorang kenalan, saat dia pergi ke pasar, ibu-ibu penjual sayur berbisik-bisik tepat di depan wajahnya. "Lihat tuh, itu mertua yang menghasut anaknya supaya bisa merebut apartemen menantunya." Seseorang bahkan dengan terang-terangan mengatakannya, Ibu Ratna yang biasanya pandai menawar harga, buru-buru membeli seekat sayur lalu pulang dengan cepat. Harga diri yang dijaganya seumur hidup, pada akhirnya hancur berkeping-keping akibat keserakahannya sendiri. Suatu sore, ia datang menemuiku. Tidak ada lagi suara tajam atau sikap angkuhnya. Ia duduk di kursi, membuka mulut dengan mata memerah. "Sari." Panggilan itu terdengar sangat manis, tapi membuatku muak. Bagaimanapun juga kita pernah jadi keluarga. Tolong jangan perpanjang masalah ini. Aku meletakkan cangkir tehku dan menatapnya lurus-lurus. "Ibu salah paham. Sejak detik ibu merencanakan siasat untuk mengusir saya dari rumah saya sendiri, ibu sendirilah yang telah memutuskan tali keluarga itu." Dia kehilangan kata-kata. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan bersikap setegas ini. Ia hanya menelan ludah berkali-kali. Tapi aku tidak mau mendengar sepatah kata pun darinya lagi. Aku sudah terlalu banyak memberi mereka kesempatan untuk bermain peran sebagai keluarga. Berharap aku akan terus pura-pura tidak tahu. Meskipun kedok mereka sudah terbongkar, itu sama saja menganggapku terlalu bodoh. Beberapa hari kemudian, Bima diberhentikan dari jabatannya dengan alasan audit internal. Para penagih utang tetap datang mencarinya. Orang-orang yang dulu menghormatinya dan menyebutnya Bima yang bertanggung jawab, kini menghindarinya bahkan hanya dengan melihat bayangannya saja. Begitulah sifat manusia. Saat kamu berdiri tegak, mereka melihatmu dengan cara yang berbeda. Tapi saat kamu jatuh, mereka berpaling lebih cepat dari yang bisa kamu bayangkan. Bima yang terpojok menyalahkan Maya atas segalanya. Ia menyalahkan Maya karena telah menghancurkan hidupnya dan menuduhnya serakah hingga melewati batas. Tapi mendengar tuduhan itu, Maya hanya tertawa seperti orang gila. Tawa yang sangat miring dari seseorang yang telah kehilangan segalanya.
Salahku, katanya. Yang janji mau ceraikan istri itu kan kamu? Memangnya aku mengancammu, ha? Dua orang yang dulunya bertingkah seolah tidak bisa hidup tanpa satu sama lain, kini saling menggigit lebih ganas daripada musuh bebuyutan. Aku mengamati semua itu dari jauh, tidak ada niat untuk ikut campur, tidak juga merasa kasihan. Aku hanya menyadari satu fakta, ada tipe orang yang tidak takut kehilangan moralitas. Mereka bisa mengkhianati, menipu, dan menginjak-injak orang lain, lalu tidur dengan nyenyak. Mereka baru akan merasakan rasa sakit ketika mereka kehilangan segalanya, uang, kehormatan, dan jalan keluar terakhir. Dan rasa sakit itu, pada akhirnya, bukan muncul karena mereka menyesal, melainkan karena mereka akhirnya harus membayar harganya. Sebulan kemudian, proses perceraianku resmi selesai di pengadilan. Semuanya berjalan lebih cepat dari perkiraanku. Mungkin karena pada saat itu, baik aku maupun Bima sudah tidak punya apapun lagi untuk dipertahankan. Dia pergi dari apartemen ini hampir tanpa membawa apa-apa, bukan karena aku jahat atau memojokkannya, tapi karena sejak awal, apartemen ini memang bukan miliknya. Ini adalah warisan dari orang tuaku, tempat yang kujaga dengan sekuat tenaga, dan atap yang kubangun dengan keringat, kepercayaan, serta niat tulusku untuk mempertahankan pernikahan ini. Pada hari tukang kunci datang mengganti kunci pintu depan, aku berdiri di sampingnya melihat kunci lama dibongkar. Di dalam hatiku muncul perasaan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak merasa senang, tidak merasa sakit, tidak juga merasa seperti baru saja memenangkan pertempuran besar. Hanya merasa seperti akhirnya memiliki keberanian untuk mengganti sebuah pintu yang sudah lama membusuk. Setelah itu, aku membersihkan dan membereskan apartemen. Cangkir teh yang sepasang, set spray pengantin yang kubeli saat hari jadi pernikahan, jaket usang Bima yang tergantung di balik pintu kamar, bahkan foto-foto masa lalu yang terlihat bahagia, semuanya kumasukkan ke dalam kardus. Kadang, saat sedang mengelap meja atau merapikan buku, aku tiba-tiba berdiri mematung untuk waktu yang lama. Rumah ini terasa lebih luas dan terang, tapi di saat yang sama menjadi lebih kosong. Rasa sakit itu masih ada, hanya saja tidak lagi mengamuk di dalam diriku seperti dulu. Rasa sakit itu mengendap dan mengalir lebih dalam. Seperti luka yang darahnya sudah berhenti mengalir, tapi masih belum bisa disentuh. Krishna pindah ke kota lain beberapa waktu kemudian untuk menjalani terapi psikologis. Terakhir kali aku bertemu dengannya, ia tidak lagi terlihat sekeras dan sepahit malam saat segalanya hancur itu. Ia berdiri di depan pintu rumahku. Terlihat sangat kurus, matanya kosong, tapi jiwanya tampak sudah lebih jernih. Sebelum naik ke mobilnya, ia menoleh ke arahku dan dengan suara yang sangat menyedihkan ia berkata, "Pada akhirnya, yang paling waras di rumah ini cuma Mbak Sari ya. Aku tidak tahu harus menjawab apa, aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak merasa diriku lebih jernih atau lebih waras dari siapapun. Aku cuma dipojokkan pada situasi di mana aku tidak punya pilihan selain memanggil kembali kewarasanku. Mengenai Maya, aku dengar kabar bahwa setelah bertengkar hebat dengan Bima, dia melahirkan prematur. Anaknya selamat, tapi kondisinya sangat lemah, sehingga harus masuk inkubator untuk waktu yang lama. Mendengar kabar itu, aku sempat duduk termangu. Ada hal-hal yang jika didorong sampai batas akhir, bahkan tenaga untuk membenci pun sudah tak tersisa. Aku membenci orang dewasanya. Aku membenci perhitungan mereka, keserakahan mereka, dan hasrat yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh manusia. Tapi bayi itu tidak berdosa. Anak itu lahir ke dunia ini di tengah kekacauan yang bukan pilihannya. Berpikir seperti itu, hatiku kembali terasa berat. Mungkin pada akhirnya, pihak yang paling menderita bukanlah orang yang dikhianati, melainkan nyawa-nyawa kecil yang terseret ke dalam kesalahan orang dewasa dan lahir tanpa tahu apa-apa. Ibu Ratna jatuh sakit akibat guncangan yang bertubi-tubi ini. Beberapa orang yang tahu masalah ini sempat menasihatiku agar aku memaafkannya, mengingat hubungan masa lalu, dan sedikit melunakkan hatiku. Mendengar kata-kata itu, aku hanya diam, bukan karena aku tidak bisa lagi bersimpati pada orang lain. Tapi beberapa luka, meski terlihat sembuh di luar, bagian dalamnya masih berdenyut sakit untuk waktu yang lama. Aku tidak akan membalas dendam, tidak akan memakinya, dan tidak akan memojokkan siapapun ke tepi jurang lagi. Tapi itu tidak berarti perbuatan yang telah dia lakukan bisa dianggap tidak pernah terjadi. Meskipun masih ada sedikit rasa kasihan, memori itu tidak bisa dihapus. Dan terkadang menjaga jarak yang cukup jauh adalah cara terbaik agar tidak saling melukai lagi.
Suatu hari di akhir bulan, saat sinar matahari sore mulai meredup, ketika aku sedang merawat tanaman di balkon, terdengar suara serak dari luar pintu depan. Saat aku mengangkat wajah, Bima berdiri di sana. Dalam sebulan, ia terlihat menua belasan tahun. Tubuhnya sangat kurus, pipinya tirus, matanya kosong, kemejanya tidak serapi dulu. Ia berdiri lama di luar pintu, kedua tangannya saling bertaut, tidak berani melangkah masuk. Saat aku mendekat, dengan tenggorokan yang tercekat, akhirnya ia membuka mulut. Seandainya waktu itu aku tahu caranya untuk berhenti. Aku menatapnya. Pria yang dulunya suamiku, pria yang pernah kutitipi sebagian masa hidupku, kini berdiri di depanku tak lebih dari sekadar orang asing ketimbang sosok dalam kenangan. Aku tidak marah, tidak juga tersentuh. Aku merasa sedih. Melihat orang yang rela pergi sejauh itu demi sesuatu, lalu saat menoleh ke belakang, semuanya sudah menjadi abu. Sangat menyedihkan melihat manusia seperti itu. Aku tidak meninggikan suaraku dan tanpa bermaksud melukainya lebih jauh, aku menjawab dengan tenang. Hal yang paling disayangkan bukanlah fakta bahwa kamu melakukan kesalahan, tapi fakta bahwa kamu melakukan kesalahan berkali-kali, terlalu lama, dan tidak sekalipun kamu berniat untuk berhenti. Bima menundukkan kepalanya. Aku tidak mendengar suara tangis, tapi aku bisa melihat pundaknya sedikit bergetar. Kami berdiri seperti itu selama beberapa detik. Tidak ada lagi yang mengatakan apa-apa. Aku tidak membanting pintu, juga tidak melontarkan makian. Aku hanya menutup pintu itu dengan tenang. Terhadap beberapa orang, kita tak perlu repot-repot membalas dendam. Kehidupan itu sendiri yang secara diam-diam akan mengambil alih tugas tersebut. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke rutinitasku sehari-hari yang biasa. Sepulang kerja, aku memasak makan malam hanya untuk porsi satu orang. Di akhir pekan, aku mengganti spray tempat tidur, mengepel balkon, dan menaruh vas bunga kecil di atas meja makan. Hal-hal kecil yang kelihatannya sepele inilah yang menarikku kembali ke kehidupan yang paling nyata. Suatu malam, aku sendirian. Aku duduk di depan meja makan, menyantap makanan tanpa ada lagi suara saling bertegur sapa. Hatiku masih terasa hampa, tapi tidak lagi sesesak dulu. Ini seperti ruang kosong yang dilewati embusan angin. Mungkin terasa dingin, tapi aku bisa bernapas. Aku sadar, menjadi sendirian ternyata tidak lebih menakutkan daripada hidup setiap hari dengan berpura-pura tenang di sisi orang yang telah mengkhianatiku. Di banyak sore hari, aku duduk di dekat jendela, melihat sinar matahari yang menyinari balkon. Garis cahaya kuning memanjang di atas lantai keramik. Aku sering memandanginya lama sekali, tanpa memikirkan apapun. Hanya mengamati warna cahaya yang berubah perlahan dari menit ke menit dengan tenang. Lalu suatu hari aku berkata pada diriku sendiri, momen paling menyakitkan bagi seorang wanita bukanlah saat ia dikhianati, melainkan saat ia menyadari bahwa selama ini ia telah menahan penderitaan terlalu lama demi orang yang tidak berharga. Namun di momen manapun itu, asalkan masih ada sisa kewarasan untuk melangkah pergi, maka semuanya belum terlambat. Kisahku tidak diakhiri dengan sorak-sorai atau kemenangan dramatis seperti yang suka dibicarakan orang-orang. Kisah ini ditutup dengan kedamaian yang sangat dalam dan sunyi. Aku kehilangan pernikahanku, kehilangan suami yang kuyakini akan bersamaku seumur hidup, dan kehilangan waktu-waktu yang telah kujalani dengan sepenuh hati. Namun, sebagai gantinya, aku mempertahankan harga diriku dan aku mempertahankan rumahku. Dan yang paling penting dari semuanya, aku berhasil mempertahankan diriku sendiri.